Episode 1. Sebenarnya, aku adalah kepala keluarga Limawan Pratama. Limawan Pratama, kepala keluarga Limawan pamanku, adalah naga kaisar dari wilayah utara. Sutanto Ayu, maaf sudah menyembunyikan ini darimu begitu lama. Besok aku akan membawamu pulang. Bibi. Dasar anak nakal. Kamu menghilang begitu lama. Kapan kamu pulang, Limawan Pratama? Cepat ke sini. Besok aku akan memberimu kejutan. Limawan Pratama. Limawan Pratama. Hubungi. Limawan Pratama. Kepala keluarga Limawan Pratama akan kembali besok. Limawan Beritahu Sari keluarga penjabat kaya kepala Disya keluarga untuk Limawan. menghadiri pesta penyambutan kepulangannya. Yang terlambat akan diusir dari Dasya. Sedang operasi. Dokter, bagaimana keadaannya? Saputra Budi, kepala Departemen Rumah Sakit Pusat korban mengalami benturan di kepala, menjadi koma. Lepaskan saja. Dokter, aku mohon. Tolong pikirkan lagi cara untuk menyelamatkannya. Kecuali ada keajaiban. Kalau begitu aku akan terus menjaganya. Menunggu keajaiban terjadi. Ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk membeli satu, Apakah kamu sanggup menanggungnya? aku akan berusaha mencari uang. Sampah. Sudah setengah tahun masih belum menemukan kepala keluarga? Kami sudah mencari di seluruh Dasya. Kalau begitu carilah di seluruh Asia. Siap. Sudah 3 tahun menjadi penjabat kepala keluarga. Penawaran hadiah 50 miliar untuk petunjuk. Masih belum ada yang berhasil mendapatkannya. Limawan Pratama. Kamu sebenarnya ada di mana? 8 tahun kemudian, bos, cepat dong, menyajikan makanan saja selambat ini. Maaf ya. Tunggu sebentar lagi. Cepat sedikit kerjanya. Masih banyak pelanggan di belakang. Yang sedang menunggu. Baik. Ini upahmu hari ini. Terima kasih. Besok tidak usah datang lagi. Kenapa? Pelanggan cuma mau menyentuh pantatmu sedikit. Kau langsung bertengkar dengan orang lain. Bagaimana bisnisku bisa jalan? Kamu pikir kamu siapa? Begitu berharganya. Limawan Pratama. Kapan kamu akan bangun? Episode 2. Sutanto Ayu. Sutanto Ayu, kamu di mana? Sutanto Ayu, aku akan membawamu pulang. Sutanto Ayu, aku akan membawamu pulang untuk bertemu keluargaku. Apa benar akan terjadi keajaiban? Pasien koma yang sudah terbaring 8 tahun ini, dia menunjukkan tanda-tanda. Benar-benar memanggil wanita itu dan menunggu keajaiban. Bapak Saputra Budi, Bapak Saputra Budi. Coba kamu lihat. Kerjanya cuma sedikit dalam sehari, kok bisa gajinya sama dengan kita? Karena cantik kali. Siapa tahu hubungannya dengan mandor itu tidak jelas. Nona, kamu ini masih muda. Kenapa kerja kasar begini? Karena bayarannya tinggi. Untuk apa uang sebanyak itu? Pacarku dirawat di rumah sakit. Biaya rawat inap per bulan sekitar 20 juta rupiah. Harus cari uang dong. Jadi kamu itu yang merawat pacar koma selama 8 tahun dan tidak pernah meninggalkannya. Sampai masuk berita. Wah, sampai masuk berita ya? Di zaman sekarang, orang sepertimu semakin langka. 8 tahun loh, dan katanya kalian belum menikah? Sebentar lagi. Awalnya besoknya aku akan ke rumahnya, bertemu keluarganya untuk pertunangan. Tidak disangka jadi begini. Pak Wang, Xiao Liu, cepat, cepat, cepat. Ini wanita yang masuk berita itu. Yang merawat pacar koma selama 8 tahun. Iya, dia. Oh, ternyata dia. Aku sudah dengar ceritanya. Nona, ini sedikit bantuan dariku. Terimalah, kamu harus terima. Ayo hitung aku juga. Ini ambil. Terima kasih, terima kasih. Halo, Bapak Saputra Budi. Episode 3 Saputra Budi. Apakah Limawan Pratama sudah sadar? Belum, tapi perawat jaga menemukan tanda-tanda pemulihan. Ini kabar baik. Benarkah?
Apakah Limawan Pratama benar-benar akan sadar? Butuh berapa lama? Tidak pasti, hanya tanda-tanda. Mungkin 1 tahun, atau mungkin 3 tahun. Aku tidak takut. 8 tahun sudah kulewati. Tidak apa 3 tahun lagi. Ini adalah rumah sakit pusat kami. Seluruh staf medis sedikit perhatian ambil. Tidak usah, kamu sudah banyak membantu kami. Aku tidak bisa menerima lagi. Ambil saja. Lagi pula kamu juga tidak mudah menghadapi hal seperti ini. 8 tahun waktu. Biasanya keluarga dekat sudah menyerah. Tapi kamu masih bertahan. Kamu sendiri adalah keajaiban. Sutanto Ayu menungguku 8 tahun. Dia sudah menungguku 8 tahun. 8 tahun ini. Bagaimana dia melewatinya? Sutanto Ayu, maafkan aku. Aku berhutang banyak padamu. Aku harus bangun dengan mengorbankan seluruh keluarga Lim untuk menghapus semua kesusahanmu selama 8 tahun. Sutanto Ayu, aku harus bangun. Bangun. Aku harus bangun. Sadar, dia sadar. Sadar. Limawan Pratama. Episode 3. Limawan Pratama. Aku ingin menikahimu. Limawan Pratama, aku di sini. Apa yang ingin kamu katakan? Aku ingin menikahimu. Aku ingin menikahimu. Aku ingin menikahimu. Aku sudah tidak sabar lagi untuk menjadikanmu nyonya keluarga Lim. Limawan Pratama, dia sudah menunggumu 8 tahun. Hanya menunggu kalimat ini darimu. Wah, 8 tahun. Waktu 8 tahun. Hidup manusia punya berapa 8 tahun? Menikahlah dengannya. Besok aku akan melamar. Aku akan menggunakan kekuatan terkuat di bumi ini untuk menjadikanmu pengantin paling bahagia di dunia. Baik. Limawan Pratama, aku bisa mengerti kegelisahanmu. Lagi pula kamu baru saja bangun. Aku menyarankanmu setidaknya 1 bulan lagi baru bisa keluar dari rumah sakit. Lagi pula kondisi tubuhmu ini. Bahkan jika aku ditandu, bahkan jika aku duduk di kursi roda, aku tetap akan pergi melamar. Seperti yang Anda katakan, hidup manusia punya berapa 8 tahun. Aku tidak bisa membiarkan Sutanto Ayu menunggu 1 detik pun lagi. Aku akan menjadikanmu keluarga terkaya nomor 1 di Provinsi Barat Daya. Aku akan membuat semua keluarga terkemuka di dunia menyaksikan kebahagiaan kita. Aku akan membuat seluruh dunia berputar mengelilingimu. Besok, aku akan melamar kepada orang tuamu. Percayalah padaku. Aku akan menjadikanmu pengantin paling bahagia di dunia. Baik. Dia koma selama 8 tahun. Mungkin dia mengalami mimpi yang sangat panjang. Omongannya yang ngawur itu mungkin adalah adegan dalam mimpinya. Kamu juga jangan terlalu dipikirkan. Tapi kamu juga tidak perlu terlalu khawatir. Setelah diperiksa, kondisi tubuhnya tidak ada masalah. Hanya saja kesadarannya agak kurang jelas. Butuh waktu untuk pulih. Kamu tidak benar-benar percaya, kan? Bapak Saputra Budi, terima kasih banyak atas bantuan Bapak selama bertahun-tahun ini kepada kami. Besok Limawan Pratama bilang akan melamar ke rumahku. Saya ingin mengundang Bapak untuk datang menjadi saksi untuk kami. Hah? Dia baru bangun dari koma 8 tahun. Jalan saja belum bisa. Bagaimana mau melamarmu? Dia juga bilang akan menggunakan kekuatan terbesar di bumi untuk melamarmu. Kamu tidak benar-benar percaya, kan? Meskipun omongannya tentang saksi-saksi ternama dan keluarga kaya berebut memberi mas kawin adalah omong kosong, tapi kalau dia bilang akan menikahiku, pasti itu benar. Aku sudah menunggunya 8 tahun. Saat ini aku sama seperti dia, sama-sama tidak sabar. Percayalah padaku. Besok malam aku akan datang sesuai janji untuk menikahimu. Aku di kota sungai. Ada seorang gadis yang merawatku 8 tahun. Namanya Sutanto Ayu. Besok aku akan menemui orang tuanya untuk melamar secara resmi. Keluarga ini, selama 8 tahun terakhir, telah berkorban terlalu banyak. Mulai besok, aku akan membuat Sutanto Ayu menjadi wanita paling bersinar di dunia ini. Aku akan membuat keluarga biasa ini bangkit dalam semalam. Menjadi keluarga terkaya nomor 1 di seluruh Provinsi Barat Daya. Aku akan menggunakan seluruh kekayaan keluarga Limawan sebagai tebusan untuk menghapus semua penderitaannya selama 8 tahun ini. Episode 5. Sutanto Arif ayah Sutanto Ayu.
Kalau kamu masih mau kontak dengan orang itu yang sudah jadi vegetatif, jangan pulang lagi. Mana dia? Sutanto Lestari, Ibu Sutanto Ayu, makanan sudah siap? Ayo makan selagi masih hangat. Mie lagi. Bisa bagaimana lagi? Telur saja tidak ada. Uang hasil jual sayur bulan lalu sudah kamu pakai lagi untuk orang vegetatif itu bayar biaya rumah sakit. Kondisi keluarga kita sekarang kan kamu juga tahu mana masih bisa makan telur. Aku hanya punya satu anak perempuan. Dia mau mati-matian di satu pohon saja. Lalu aku bagaimana? Kita bisa bantu sedikit saja, itu sudah bagus, selagi kita masih bisa bergerak. Kalau kamu masih bersama Limawan Pratama, aku putus hubungan ayah anak dengan kamu. Ayah, tapi Limawan Pratama sangat baik kepada aku. Aku tidak mau menikah dengan orang lain. Kamu membuatku sangat kesal. Ayah, Ibu. Terbaik ini. Sudah 8 tahun. 8 tahun tidak pulang, sekarang pulang untuk apa? Dia sudah sadar. Apa ini? Limawan Pratama sudah sadar 2 jam yang lalu. Dia bilang kepada aku, besok dia akan datang ke rumah kita untuk melamar. Dia mau datang untuk menikahi aku. Benar-benar sadar? Bangun. Jangan menangis. Udah sadar, itu bagus. Udah 8 tahun. Kamu akhirnya mendapatkan apa yang kamu mau. Terima kasih. Besok dia datang untuk melamar. Besok dia akan mengajak semua keluarga senior untuk datang melamar. Besok aku mau bicara serius dengan anak nakal ini untuk menjelaskan semuanya. Bagaimana anak perempuanku hidup selama 8 tahun ini. Lihat, ibumu telur saja enggan memberi aku makan. Ayah, Besok aku masih ada hal untuk bilang kepada dia. Kalau dia berani menyia-nyiakan anak perempuanku, aku akan mengorbankan hidup tua ini. Aku akan menghadapinya untuk minta pertanggungjawaban. Ayah, kamu setuju? Kamu masih diam saja untuk apa? Cepat telepon sanak keluarga telepon. Aku langsung pergi. Penderitaan berakhir, kebahagiaan datang. Keluarga kita akhirnya bahagia setelah susah. Cepat pergi. Episode 6, Laksmi Ratna, Bibi Sutanto Ayu. Halo? Halo, Dewi. Apa? Kamu bilang pacar Sutanto Ayu yang vegetatif itu, dia sudah sadar. Sudah sadar? Kata pertama setelah dia sadar adalah, dia mau datang besok untuk melamar. Mau menikahi Sutanto Ayu dari keluarga kami. Saputra Dewi, sahabat Sutanto Ayu, kamu mau menikah dengan si vegetatif itu? Dia bukan vegetatif lagi, dia sudah sadar. Dewi, dia bilang besok mau datang ke rumahku untuk melamar. Aku ingin mengundangmu untuk jadi saksi. Sudah 8 tahun ini. Akhirnya berbuah manis. Seorang yang tak berguna apa yang bisa dibanggakan? Tidak punya kuasa maupun pengaruh. Seorang vegetatif bilang mau menikahi Sutanto Ayu bisa bikin kalian senang sampai segini. Dulu aku kenalin dia dengan bos besar dengan kekayaan puluhan juta itu nggak pernah lihat kalian seheboh ini. Limawan Pratama juga bilang, besok dia akan membawa seluruh keluarganya datang. Keluarga-keluarganya itu semua orang penting. Dia juga bilang besok akan mengundang para tokoh terkemuka dari berbagai kalangan untuk hadir. Dia mau membuat Sutanto Ayu menjadi wanita yang paling bersinar. Menurutku Limawan Pratama itu nggak kalah sama bos-bos besar itu. Seorang vegetatif yang baru saja sadar ngomong ngawur kalian juga percaya. Keluarga kalian ini kok polos banget sih. Pantas saja keluarga kalian miskin. Kalau Limawan Pratama itu punya latar belakang keluarga yang hebat, selama 8 tahun ini kenapa nggak ada yang datang mencari? Sudah, aku tahu. Besok aku ajak suamiku ikut. Sekarang suamiku itu karyawan Grup Wijaya Pratama. Grup Wijaya Pratama tahu kan? Nggak tahu. Ini aja nggak tahu. Perusahaan terbesar di Provinsi Barat Daya. Di bawah keluarga Limawan yang terkaya. Sekarang suamiku itu jajaran atas Grup Wijaya Pratama. Aku kasih tahu ya, kalau Sutanto Ayu ini menikah dengan orang yang nggak punya kemampuan, tidak punya uang. Menurutku, baru lebih menderita. Sutanto Ayu, gimana kalau aku minta suamiku kenalin lagi yang lain? Di sekitarnya semuanya orang-orang kaya dan terhormat tokoh-tokoh besar. Nggak usah. Di hatiku hanya ada Limawan Pratama. Episode kali.
Pemimpin sementara kami sudah mencari sampai ke benua Afrika, tapi tetap tidak ada kabar tentang Limawan Pratama. Cari lagi. Bahkan jika harus menggali tanah sedalam 3 meter, kalian harus temukan Limawan Pratama. Delapan tahun lalu kau bilang akan pulang, tapi tiba-tiba hilang tanpa jejak. Dasar anak nakal. Kau ada di mana sebenarnya? Keluarga Limawan sudah mewarisi selama ribuan tahun keluarga terkaya nomor 1 di dunia. Dan kau adalah orang yang menguasai seluruh ilmu rahasia keluarga Limawan. Bahkan adalah kepala keluarga Limawan. Keluarga Limawan tidak bisa tanpamu. Bibi, Dasar anak kecil brengsek. 8 tahun ini kau kemana saja? Kau tahu tidak? Semua orang menunggumu, semua orang mencarimu. 8 tahun ini aku menjadi orang koma. Aku di kota sungai. Apa? Ada seorang gadis yang merawatku selama 8 tahun, namanya Sutanto Ayu. Bibi, besok aku akan melamar dia secara resmi kepada orang tuanya. Keluarga ini selama 8 tahun terakhir sudah berkorban terlalu banyak untukku. Mulai besok aku akan membuat Sutanto Ayu menjadi wanita paling bersinar di dunia ini. Aku akan membuat keluarga biasa ini bangkit dalam semalam, menjadi keluarga terkaya nomor 1 di seluruh provinsi Barat Daya. Aku akan menggunakan seluruh kekuatan keluarga Limawan untuk menghapus semua kesusahan yang dia alami selama 8 tahun ini. Sudah ketemu pemimpin sementara. Pernah masuk koran sore kota sungai. Nama gadisnya Sutanto Ayu, seorang gadis kota sungai merawat orang koma selama 8 tahun. Keluarga biasa. Nama gadisnya Sutanto Ayu. Ini Seorang gadis kota kesalahan sungai bawahan sudah merawat masuk orang berita, koma tapi kami selama tidak 8 menyadarinya. tahun. Nama gadisnya Sutanto Ayu. Episode 8. Ternyata di dunia ini ada wanita luar biasa yang setia seperti ini. Kalau kamu koma 8 tahun, apa istrimu akan menunggumu 8 tahun? Jangan 8 tahun, setahun saja pun dia pasti sudah menikah lagi. Tapi Sutanto Ayu ini hanya wanita dari keluarga biasa. Tidak sepadan statusnya. Keluarga Limawan punya aturan leluhur, anggota keluarga Limawan dilarang menikah dengan orang biasa. Tapi menurutku, ribuan putri kaya di dunia ini jika digabungkan pun tak ada yang bisa menandinginya. Kepala keluarga sementara. Dia bukan dari keluarga kaya. Kita akan menjadikannya keluarga kaya. Limawan Pratama bilang. Membuat keluarga ini bangkit dalam semalam, menjadi keluarga terkaya nomor 1 di Provinsi Barat Daya. Sampaikan perintahku. Bawahan siap mendengar. Umumkan ke seluruh penjuru dunia, segera berangkat ke kota sungai untuk melamar. Berikan penghormatan tertinggi kepada keluarga Sutanto. Seluruh dunia ikut merayakan, semua orang di mana-mana tahu. Aku ingin seluruh dunia tahu, keluarga Limawan akan menyambut nyonya utama paling cemerlang dalam 1000 tahun. Namanya Sutanto Ayu. Siap. Besok, aku akan membuat Sutanto Ayu menjadi wanita paling cemerlang di dunia ini. Berangkat, aku akan membuat keluarga biasa ini bangkit dalam semalam, menjadi keluarga terkaya nomor 1 di seluruh Provinsi Barat Daya. Beritahu Paman Limawan Pratama, Limawan Satria dari wilayah utara, untuk segera berangkat ke kota sungai. Tulis sendiri surat pernikahan. Beritahu sepupu Limawan Pratama, pemimpin konsorsium Afrika Selatan, untuk segera pulang ke tanah air. Pimpin langsung pernikahan Limawan Pratama dan Sutanto Ayu. Aku akan memberikan 3 jenis mas kawin untuk Limawan Pratama, untuk melamarnya. Selain itu, beritahu semua anggota keluarga Limawan di dalam dan luar negeri, dalam waktu 7 hari, tidak, 3 hari, angkat keluarga Sutanto di kota sungai menjadi keluarga terkaya nomor 1 di Provinsi Barat Daya. Episode 9. Limawan Satria, Raja Naga Wilayah Utara. Kepala keluarga Limawan, beruntung mendapatkan wanita luar biasa di dunia, Sutanto Ayu. Hari ini, saya Limawan Satria menulis sendiri. Surat pernikahan melaporkan ke langit, melaporkan ke bumi, melaporkan ke leluhur. Bawa pena. Diketahui oleh leluhur keluarga Limawan, Limawan Pratama adalah penerus generasi ke-30. Dia telah menguasai ilmu leluhur dengan sempurna, tetapi karena kecelakaan, hilang kontak selama 8 tahun. Selama 8 tahun itu, mendapatkan putri keluarga Sutanto, Sutanto Ayu, tanpa kenal lelah, merawat dengan penuh perhatian menyentuh langit dan bumi, cinta yang kuat dan tekad yang teguh. Keduanya akan segera menikah dengan bahagia, kekasih akhirnya menjadi pasangan. Tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Ini adalah takdir yang menghubungkan mereka. Kami memberikan doa tulus mulai hari ini Sutanto Ayu dari kota sungai. Secara resmi masuk ke keluarga Limawan. Anggota keluarga Limawan datang untuk melamar menjadi keluarga dengan keluarga Sutanto di kota sungai.
Berangkat ke kota sungai untuk melamar. Hormat mengantar Raja Naga. Ini adalah surat pernikahan yang ditulis sendiri oleh Raja Naga. Tetesan tinta yang tumpah sulit didapatkan bahkan dengan uang segunung. Raja Naga berhenti menulis selama 20 tahun. Terakhir kali mengambil pena masih karena Raja Eropa naik takhta memohon selama 3 tahun baru menulis ucapan selamat untuknya milikku, sisakan sedikit untukku, jangan berebut. Limawan Aditya, Ketua Grup Wijaya Pratama. Limawan Aditya, Ketua Grup Wijaya Pratama, menghadap kepala keluarga hormat, menyambut kepala keluarga kembali, hormat menyambut kepala keluarga kembali. Bagaimana persiapannya? Lapor, kepala keluarga. Wakil kepala keluarga Limawan Sari membawa 3 lapis mas kawin segera tiba. Kepala keluarga 100 keluarga kaya di Daksia sudah berangkat menuju keluarga Sutanto Hotel Mewah Bintang 8 di Kota Sungai. Sudah siap-siap menyambut Nona Sutanto Ayu. Kapan saja kepala keluarga membawa lapis pertama mas kawin sudah hampir tiba. Berangkat untuk melamar hari ini, aku akan membuat keluarga Sutanto, keluarga biasa ini langsung menjadi keluarga kaya. Itu kepala keluarga. Episode Palu. Hari ini dia akan datang ke rumahku untuk melamar. Terlambat 8 tahun. Akhirnya aku menunggumu. Syukurlah aku tidak menyerah. Kerutan di wajahmu kok banyak banget sih? Ditutupi pun nggak bisa, harus tambah bayar. Maaf, Anda sudah capek, saya tambah bayar. Setidaknya harus tambah 300.000. Semahal itu? Aku 300.000 saja nggak punya. Kok rumahmu miskin banget sih? Hah, ternyata cuma anak kampungan. Nggak heran tangannya banyak kapalan. Riasannya juga sulit diaplikasikan. Buang-buang kosmetikku. Hari ini rugi banget. Sutanto Ayu sudah siap? Aku sudah siap. Kamu cantik sekali hari ini. Bersiaplah, hari ini seluruh dunia akan berputar mengikutimu. Sudah siap. Cepat datanglah. Seluruh dunia berputar mengikuti? Bisa aja ngomong. Yang nggak tahu mungkin mengira kamu adalah tuan muda keluarga Lin. Episode 11. Dewi, kamu datang ya? Kamu benar-benar mau menikahi pria vegetatif itu? Aku dengar dia bilang, karyawan Hari grup ini Wijaya seluruh Pratama. dunia akan berputar mengelilingimu. Cuman segini doang. semua itu tidak penting bagiku. Yang penting Limawan Pratama. Tidak tahu diri. Wah, suamimu yang vegetatif itu mana? Kok nggak kelihatan? Oh ya, ku dengar dia marga Lim. Kebetulan banget ya, grup Wijaya Pratama tempat suamiku kerja, bos di balik layarnya juga marga Lim. Cuman bedanya, dia itu Lim dari keluarga Lim. Iya kan, sayang? Ya sayang, orangnya sudah jadi vegetatif. Masa kamu mau menghinanya? Sutanto Ayu, kamu bodoh banget. Masa masih setia sama dia? Asalkan Limawan Pratama, aku rela menunggu seumur hidup. Sutanto Ayu, soal memilih pria, juga harus yang punya kemampuan. Suamiku, pegawai resmi grup Wijaya Pratama yang terhormat, gaji setahun 800.000. Sekarang, dia bahkan dilirik oleh pimpinan grup. Dia bilang, mau kenalin kamu sama pimpinan menengah grup Wijaya Pratama. Kamu masih nggak mau? Di hatiku, tidak ada yang bisa menandingi Limawan Pratama. Ngeyel banget, aku mau lihat setelah menikah, kamu menyesal atau tidak. Paman, dari pihak Ibu Sutanto Ayu, aku tidak setuju. Sutanto Ayu sama sekali tidak boleh menikah dengan seorang vegetatif. Ada apa ini? Limawan Pratama sudah sadar. Dia bukan vegetatif, iya. Terus kalau sudah sadar gimana? Seorang vegetatif, walaupun sudah sadar, punya uang berapa sih? Mas kawin aja nggak mampu. Berdasar apa Sutanto Ayu dari keluarga kita dinikahkan sama dia? Betul. Menyuruh Sutanto Ayu menikah dengannya bukan tidak boleh. Suruh Limawan Pratama itu keluarin mas kawin 800.000. Kalau tidak, jangan dibicarakan. Benar, minimal 800.000. 800.000 ini keluarga kami harus dapat separuhnya. Kalau tidak, jangan ajak aku bicara. Limawan Pratama baru saja sadar. Mana ada 800.000? Jangan kalian persulit dia. Kalau begitu, suruh dia pergi. Baru saja kenal bos besar. Umurnya baru 50 tahun. Kekayaannya sudah 10 juta. Mending kenalin Sutanto Ayu sama dia. Iya juga. Sutanto Ayu sih, walaupun umurnya sudah agak tua, tapi soal penampilan masih lumayan lah. Masuk akal. Iya. Episode Tidak usah 12. kalian khawatir. Siapa yang akan saya nikahi? Adalah Tidak untuk perlu kalian ikut mendapatkan campur. doa restu. Saya mengundang kalian ke sini bukan untuk kalian memanfaatkan kesempatan ini. Jika kalian tidak mau mendoakan, silakan kalian pergi. Kami adalah saudaramu. Kamu mengusir kami?
Hahaha. Selama ini, semua saudara tidak mau berhubungan dengan kalian yang miskin ini. Kalau kamu mengusir kami, nanti kamu tidak akan punya saudara lagi. Benar. Kalau begitu, kami sama sekali tidak membutuhkan saudara seperti kalian. Saya dan Limawan Pratama akan hidup lebih bahagia daripada siapapun. Baiklah, ke depannya. Keluarga kami tidak akan berhubungan lagi dengan keluargamu. Sekumpulan idiot. Malas berdebat dengan kalian. Ayo kita pergi. Sutanto Ayu, dengarkan nasihatku. Manusia harus realistis. Jika kamu juga berpikir begitu, kamu juga bisa pergi. Berani sekali kamu. Saya kasihan padamu baru datang menjengukmu. Kamu benar-benar mengira menemukan pangeran impian? Dia hanya seorang yang tidak punya kekuasaan dan pengaruh. Hanya seorang vegetatif. Kamu masih menganggapnya seperti harta karun. Cih. Dia benar, kami beberapa karena kasihan padamu baru datang menjengukmu. Orang yang tidak punya kekuasaan dan pengaruh itu, sampah datang melamar. Lihatlah, kalian terlihat sangat senang. Benar, siapa yang mau berhubungan dengan kalian? Menantumu itu masih seorang vegetatif dan cacat. Cih! Harus tiba di rumah Sutanto dalam 5 menit. Dalam 10 menit, harus membuat mereka tiba di Hotel Zizun. Episode 13. Sejak kecil kamu memang sudah punya pendirian. Dulu ayah tidak mengerti kamu. Mulai sekarang, ayah akan mendukungmu. Ayah, maafkan aku. Bertahun-tahun ini kalian sudah bersusah payah. Yang banyak menderita justru kamu. Jangan pedulikan pandangan mereka. Jangan juga dengarkan. Omongan para kerabat itu tentangmu. Mereka itu cuma sekumpulan orang-orang oportunis. Waktunya hampir tiba. Pergilah sambut kebahagiaanmu. Bodoh, wajar saja kalian sekeluarga miskin melarat. Seorang vegetatif. Nggak tahu apa yang istimewa sampai kalian demen banget. Sayang. Sayangku. Ngapain kesel sama mereka? Mereka itu cuma orang miskin. Picik dan nggak punya wawasan. Mereka sulit memahami dunia kita, kalangan elit. Bukan begitu? Tetap saja aku yang jago pilih suami. Masih muda sudah bisa masuk grup Wijaya Pratama. Bahkan diperhatikan oleh pimpinan. Kamu, Sutanto Ayu, cuman cantik dikit. Selera memilihmu berantakan banget. Kalau dulu selera Sutanto Ayu sedikit lebih bagus, masa gua mau nikah sama kamu? Sayang sekali, Sutanto Ayu buta, nggak bisa mengenali orang hebat. Pemuda berbakat seperti aku, dia nggak tahu nilainya. Malah mati-matian ikut sama si vegetatif itu. Jika miskin, di tengah kota pun tak ada yang peduli. Jika kaya, di gunung terpencil pun sanak saudara berdatangan. Keluarga Sutanto punya wanita luar biasa, Sutanto Ayu. Setia dan teguh pendirian, menyentuh langit dan bumi. Kepala keluarga, Limawan Pratama. Hari ini melamar. Dengarkan perintah kepala keluarga. Hamba, Limawan Wijaya, membawa 3 rangkaian mas kawin. Pertama, seluruh saham grup Wijaya Pratama. Silakan Nona Sutanto terima. Apa? Seluruh saham grup Wijaya Pratama yang bernilai miliaran. Tidak mungkin. Limawan Pratama ini sebenarnya siapa sih? Siapa sebenarnya Episode Limawan 14. Pratama ini? Limawan Pratama, sudah lama aku mengenalmu. Kamu ini siapa sebenarnya? Aku adalah orang yang bisa memerintah seluruh penjuru dunia. Bualan. Silakan bangun. Mana Limawan Pratama? Kepala keluarga sudah memesan hotel termewah untuk Anda. Silakan pindah ke sana. Baik, ayo pergi. Hotel termewah? Hotel bintang 8. Dia itu siapa? Limawan Pratama si sampah ini mana mungkin punya uang sebanyak itu? Jangan bercanda, kakek tua ini bilang mau memberikan grup Wijaya Pratama kepada Sutanto Ayu. Aku kan kerja di grup Wijaya Pratama, kok aku tidak kenal dia? Ayo kita lihat ke sana. Silakan. Ayo. Wah, hotel termewah ini sungguh mewah ya. Keluarga Limawan Pratama ternyata sangat kaya. Mungkin dia sudah menghabiskan seluruh hartanya. Cuma pamer saja. Aku juga berpikir begitu. Kepala keluarga sedang dalam perjalanan ke sini. Dia akan membawa 3 jenis mas kawin untuk melamar. 3 jenis mas kawin? Mas kawin pertama bernama kekayaan. Dengan memiliki kekayaan, keluarga Sutanto baru bisa berubah dari keluarga biasa menjadi memiliki keberanian menghadapi dunia ini. Fondasi untuk menjadi keluarga kaya raya. Mas kawin kedua bernama reputasi. Jika hanya memiliki kekayaan, itu cuma orang kaya baru, bukan keluarga terpandang. Dan dengan memiliki reputasi, keluarga Sutanto akan menjadi keluarga terpandang sejati, mendapatkan pengakuan dan penghormatan dari seluruh kota sungai, bahkan seluruh negeri. Mas kawin ketiga bernama tidak menyia-nyiakan kecantikan dan tidak mengkhianatimu. Apa maksudnya tidak menyia-nyiakan kecantikan dan tidak mengkhianatimu? Keteguhan hati ibu selama 8 tahun ini sangat mengharukan.
Seluruh anggota keluarga Limawan berpendapat bahwa Anda pantas mendapatkan semua ini. Kepala keluarga Limawan Pratama tidak boleh mengecewakan atau mengkhianatimu. Jadi, mas kawin ketiga ini bernama ketulusan hati, yang berarti tidak menyia-nyiakan kecantikan dan tidak mengkhianatimu. Adapun apa bentuk konkretnya, izinkan saya merahasiakannya dulu di sini. Beneran? Episode 15 ini langsung saja memberikan grup Wijaya Pratama. Ini kan Perusahaan yang bernilai puluhan miliar. Pacarnya Sutanto Ayu ini. Sebenarnya kerja apa sih? Jangan-jangan dia cuma aktor bayaran yang dihadirkan di depan kita untuk ikut main sandiwara? Semakin berlebihan aja, membuktikan keluarga Sutanto tidak punya kepercayaan diri, takut diejek orang lain. Iya. Kok sampai bikin kamu gagap ketakutan? Dasar penakut. Limawan Wijaya ini sebenarnya siapa sih? Bisa-bisanya cuma dengan satu kalimat langsung mau menyerahkan grup Wijaya Pratama begitu saja? Hah? Limawan Wijaya? Gue mah masih gau kiseng kali. Grup Wijaya Pratama gue sekarang nilai pasarnya ratusan miliar. Di belakangnya apalagi didukung oleh keluarga terkaya nomor 1 di Dacia, keluarga Limawan. Masa iya cuma dikatakan mau diberikan lalu langsung diberikan? Sayang, jangan buru-buru. Gue sekarang juga akan telepon direktur utama grup, langsung. Bilang aja ada orang tua bangka yang mengaku aku jadi dia. Halo Pak Hartono. kamu nggak tahu ini. Silakan Nona Sutanto tanda tangan terima. Tunggu dulu. Sandiwara yang bagus sekali. Hebat ya Sutanto Ayu. Demi menjaga gengsi, kau sampai menyewa begitu banyak aktor untuk main sandiwara buatmu. Tapi kau melupakan satu hal. Suamiku adalah karyawan tetap grup Wijaya Pratama. Dan dia sama sekali tidak kenal Limawan Wijaya yang ini. Dia palsu. Ternyata Episode palsu palsu. ya? Benar juga palsu. Cih, kan sudah kuduga Sutanto Ayu cuman anak desa mana mungkin dapat suami yang lebih baik dari suamiku. Ternyata dia menyewa aktor untuk main sandiwara bersamanya. Dengar pacarnya. Itu seorang cacat. Mungkin dia takut kami. Meremehkan keluarganya. Miskin ya sudah miskin saja masih gengsi juga. Main sandiwara seperti ini. Kamu membuatku jijik. Saputra Dewi, maksudmu apa? Dan kamu ini siapa? Suamiku adalah pejabat tinggi di grup Wijaya Pratama. Kamu masih berani di hadapannya mengaku-ngaku ingin memberikan grup Wijaya Pratama. Grup Wijaya Pratama bernilai puluhan miliar, di belakangnya berdiri keluarga Lim yang perkasa. Kamu tahu tidak betapa mulianya keluarga Lim itu? Kamu berani memalsukan diri sebagai anggota keluarga Lim, kalian tamat. Saputra Dewi, jangan asal menuduh. Oh. Lalu bagaimana aku bisa tamat? Suamiku sudah menghubungi grup Wijaya Pratama, manajer umum kota Sungai Hartono Dimas. Tahu kan itu orang penting. Bahkan di kantor pusat grup Wijaya Pratama dia punya pengaruh. Maaf, aku tidak kenal anjing penjaga seperti itu. Kamu Berani sekali, masih bicara sombong. Manajer umum Hartono akan segera datang. Siapa yang berani memalsukan grup Wijaya Pratama? Seluruh provinsi Barat Daya akan memutus jalur hidupnya. Dunia ini luas, tapi tak ada tempat lagi baginya. Namamu Limawan Wijaya kan? Haha, kamu tamat. Sutanto Ayu, kamu juga tamat. Seluruh keluargamu Sutanto tamat. Mulai sekarang, keluarga Sutanto akan punah. Aku akan menginjak-injak keluarga Sutanto untuk terbang ke puncak. Limawan Pratama kok bisa seperti ini? Aduh, Limawan Pratama ini kok bisa menyamarkan diri sebagai orang Limawan? Bapak tua, Sutanto ini Arif, gimana Anda tidak dong? perlu khawatir. Bapak Limawan Wijaya, Limawan Pratama di mana? Suruh dia jangan datang. Limawan berdiri bersama negara, menjangkau seluruh dunia. Menyamarkan diri sebagai Limawan, hukumannya seberat apa? Anda dan saya sama-sama tahu. Saya tahu, Limawan Pratama bermaksud baik untuk saya. Tapi, Nona Sutanto Ayu, Anda salah paham. Kalau saya bilang, Limawan Pratama adalah orang yang Anda sebut, yang berdiri bersama negara, kepala keluarga Limawan yang mendunia itu. Apa? Berani sekali. Kau tidak hanya menyamar sebagai petinggi grup Wijaya Pratama. Kau juga menyamar sebagai kepala keluarga Limawan. Mau mati ya? Sutanto Arif, kau ini beraninya. Kau cuma ingin jaga gengsi di depan kami kan? Berani sekali menyewa orang untuk menyamar sebagai orang Limawan. Kakak saya benar-benar buta, sampai menikahi sampah sepertimu. Lalu melahirkan anak perempuan. Yang dinikahi pun sampah juga. Mas kawin 800.000 saja tidak bisa bayar. Sekarang berani menyamar sebagai keluarga Limawan. Saya ingin lihat berapa nyawa anjing yang kalian punya. Tidak.
Semuanya, saya dan keluarga Sutanto Ayu bukan saudara. Semua jangan salah paham, kami dan keluarga Sutanto Ayu adalah musuh, bukan saudara. Semua, saksikan ya. Saya dan Sutanto Arif sama sekali tidak kenal. Ya sudah, tidak kenal ya, tidak kenal. Aduh, ayah, bapak tua. Ini adikmu. Aduh, masih berani mukul orang. Nona Sutanto Ayu, biar saya yang urus. Tangkap dia. Kalian mau apa? Lepaskan aku, lepaskan. Sutanto Arif, keluargamu cari mati, Jajang melibatkan kami. Dengar nggak? Jangan teriak, jangan melawan. Tujuan kita tercapai. Tujuan apa? Mereka memalsukan diri sebagai keluarga Limawan, itu hukuman mati. Kami memang ada hubungan keluarga dengan mereka. Kalau eksekutif keluarga Limawan datang nanti, bagaimana kami bisa lepas? Sekarang kita bisa lepas. Kamu tadi menamparnya. Kita sudah bermusuhan. Aduh. Lagi pula, aku dengan keluarga Limawan sudah menjaga martabatnya. Sudah mengorbankan keluarga demi keadilan. Iya, betul. Kalau begitu kita tunjukkan sikap yang lebih mengutamakan keadilan lagi. Nanti kalau petinggi Limawan datang, bisa-bisa kita dapat keuntungan. Iya. Nona Saputra Dewi, nanti kamu harus bicarakan yang baik-baik tentang kami. Betul. Kami tidak tahu apa-apa. Iya. Awalnya aku adalah paman Sutanto Ayu, tapi hari ini aku umumkan memutuskan semua hubungan dengan keluarga Su. Bapak Limawan, aku tahu Limawan Pratama bermaksud baik, tidak ingin saudara-saudara kami meremehkan Sutanto Ayu. Tapi jangan sampai memasukkan diri sebagai keluarga Limawan. Bapak Sutanto, saudara dan teman-teman Bapak yang bermusuhan ini, bagi keluarga Bapak bukanlah hal yang buruk. Ini bukan hal buruk? Benar, episode 19. Bagi keluarga Limawan, ini adalah kabar baik yang luar biasa. Hanya saja untuk sementara, Bapak Sutanto Arif masih harus bersabar. Barusan Saputra Agus bilang, keluarga Limawan paling benci pada penipu. Pelapor akan mendapat jasa besar. Suamiku pasti bisa naik gaji dari 80 juta setahun menjadi 160 juta. Kalau aku bisa menangkap keluarga Sutanto untuk pimpinan Limawan sebelum mereka datang, mungkin saja aku juga bisa masuk ke mata pimpinan grup Wijaya Pratama. Mulai sekarang, di kota sungai ini, aku, Saputra Dewi, akan melesat naik. Sahabatku, kali ini izinkan aku menginjakmu untuk naik. Bapak Limawan Wijaya, aku hargai niat baik Limawan Pratama, tapi lihatlah, hari ini urusannya jadi besar begini. Sulit diselesaikan. Menurutku, lebih baik kalian semua pergi. Iya. Perintah kepala keluarga Limawan ada di sini. Bapak Sutanto yang terhormat, apakah Anda bersedia mempercayai saya? Kepala keluarga seharusnya sudah menikahi Nona Sutanto Ayu 8 tahun lalu. Tak disangka terjadi kecelakaan. Kepala keluarga tertidur, sehingga hal ini terlambat 8 tahun. Kini kepala keluarga telah bangun. Keluarga Sutanto, saatnya melesat ke puncak telah tiba. Bapak Sutanto Arif, sudah lihat dengan jelas sikap teman dan kerabat ini? Bayangkan jika kalian tidak bertengkar. Beberapa hari kemudian, keluarga Sutanto bangkit. Mereka ini yang disebut teman dan kerabat. Akan setiap hari menghisap darah kalian. Sutanto Ayu, ku dengar kamu dan keluarga Laksmi Ratna bahkan tidak berhubungan. Tapi mereka datang hari ini. Untuk mas kawin hanya 800.000 rupiah. Memperlihatkan sikap buruk. Teman dan kerabat seperti ini. Untuk apa? Ya, lebih baik tidak usah. 800.000 saja sudah begitu. Maka, saat kekayaan keluarga Sutanto mencapai miliaran, maka lintah penghisap darah ini bagaimana lagi? Ayah Bapak Limawan Wijaya benar. Setelah hari ini, keluarga Sutanto dan keluarga Limawan akan menjadi satu keluarga. Saya harus mempertimbangkan lebih untuk Anda. Hari ini mungkin harus lebih menyusahkan Bapak Sutanto Arif. Menyusahkan sih tidak takut. Tapi saya tidak memikirkan sebanyak itu. Mulai dari sekarang, Anda adalah di Provinsi Barat Daya. Kepala keluarga terkaya pertama, keluarga Sutanto, adalah besan keluarga Limawan. Anda harus menjaga kekayaan Anda, agar tidak dimakan oleh binatang buas ini. Anda harus mempertimbangkan lebih. Bapak Limawan Wijaya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena sudah mulai, maka putuskan hubungan sepenuhnya dengan mereka. Anda akan menjadi nyonya rumah keluarga Limawan. Dan orang-orang ini pantas menjadi teman dan kerabat nyonya? Mereka tidak layak. Siapa yang tidak layak? Hartono Dimas, manajer umum grup Wijaya Pratama di Kota Sungai, episode 21. Siapa yang tidak pantas? Siapa? Berani-beraninya menyamar sebagai orang dari grup Wijaya Pratama saya. Pak Hartono dia. Dialah orangnya, namanya Limawan Wijaya. Dia bahkan berkoar-koar akan memberikan grup Wijaya Pratama kepada Sutanto Ayu. Pak Hartono, sudah bertahun-tahun saya di Wijaya, tidak pernah sekalipun bertemu orang seperti ini.
Saya di grup Wijaya Pratama, menangani bisnis Kota Sungai selama 10 tahun. Hanya tahu bahwa bos grup Wijaya Pratama bernama Limawan Aditya. Baru berusia 23 tahun, kekuasaannya sangat besar. Kalau Limawan Wijaya ini, sama sekali belum pernah dengar. Saya ingin lihat Limawan Wijaya yang tiba-tiba muncul ini, bagaimana caranya memberikan grup Wijaya Pratama kepada orang lain. Ya. Pak Hartono, Ketua Direksi Grup Wijaya Pratama kami, Limawan Aditya, memang baru 23 tahun. Tuan Limawan Aditya. Bukan hanya 23 tahun. Bukan hanya 23 tahun. Bukan hanya 23 tahun. Tapi juga ada kabar, beliau sudah menjadi anggota inti keluarga Limawan. Saya sendiri bahkan beruntung diterima langsung oleh beliau. Itu pengalaman yang tak terlupakan seumur hidup. Mulai sekarang, dilarang menyebut nama Tuan Lim langsung. Harus dipanggil dengan sebutan Tuan. Ya. Kalian berani menyewa sekelompok aktor menggunakan nama Grup Wijaya Pratama saya untuk menipu di sini. Mulai hari ini kalian akan dimusnahkan di Kota Sungai. Saudara, biarkan saya dorong sebentar, biar ikut merasakan kehormatan. Adi Prasetyo, asisten Limawan Pratama Limawan Aditya. Kau cuma keturunan bawahan, pantas melayani kepala keluarga. Aditya telah melampaui batas. Adi Prasetyo, episode 22. Kepala keluarga. Hari ini, hadiah pertama dariku adalah menyerahkan grup Wijaya Pratama miliknya kepada ayah mertuaku. Baginya, itu juga sebuah prestasi. Tapi kepala keluarga, dia... Limawan Aditya. Sedang. Mendorongku maju ke depan dan bicaralah. Kau dengar, kepala keluarga menyuruhku mendorongnya maju. Kepala keluarga juga bertanya padaku. Selamat. Kepala keluarga. Hari ini, grup Wijaya Pratama milikmu kuhadiahkan untuk ayah mertuaku. Apakah kau merasa tidak senang? Tidak. Itu adalah kehormatan bagiku. Grup Wijaya Pratama yang kukelola dengan susah payah bisa diberikan kepada Nona Sutanto Ayu. Dan itu dihadiahkan langsung oleh ayahku. Apa artinya ini? Ini artinya ini adalah kepercayaan kepala keluarga kepada kami, ayah dan anak. Ini adalah kehormatan bagi kami berdua. Usahamu tidak akan sia-sia. Nanti, semua bisnis di bidang kesehatan di Afrika Selatan akan kuserahkan kepadamu untuk dikelola. Terima kasih, kepala keluarga. Aku, Limawan Aditya, akhirnya akan menonjol. Kepala keluarga. Manajer Kota Sungai dari grup Wijaya Pratama, Hartono Dimas, bermasalah dengan keluarga Sutanto. Apa? Mereka meragukan identitas Bapak Limawan Wijaya. Meragukan keluarga Sutanto adalah dosa besar. Tenanglah, kepala keluarga. Aku yang akan urus. Kepala keluarga. Sutanto Ayu, apakah kau percaya padaku? Sutanto Ayu, lakukan seperti yang kukatakan. Episode 23. Saputra Dewi, kami tidak sedang berpura-pura. Kami juga tidak punya alasan apapun untuk berpura-pura. Hahaha, masih saja berpura-pura. Maksudmu apa? Pacar cacatmu itu benar-benar pejabat tinggi grup Limawan? Aku kan pernah melihatnya. Pacarmu itu, bukankah dia cuma orang miskin? Laksmi Ratna, kalian juga berpikir begitu? Aku bukan Laksmi Ratnamu. Aku menyuruhmu minta mas kawin 800.000 dari pria itu. Kamu malah tidak mau, bahkan marah padaku. Dengar Sutanto Ayu, kamu pikir aku datang ke rumahmu hari ini untuk menghadiri pesta pertunanganmu? Kamu pikir kerabat miskin seperti kalian ini layak kuhormati? Kamu, baiklah, jangan bicara begitu. Aduh, kita ini kan keluarga. Kenapa harus bicara seperti itu? Dua orang bodoh, saling membantu baru bisa disebut kerabat. Kalian punya apa? Keluargamu sangat miskin, bisa membantu keluarga kami dalam hal apa? Baik, aku mengerti. Limawan Pratama, sudah cukup. Kupikir orang tuaku sudah melihat jelas wajah asli orang-orang ini. Seperti yang dikatakan Limawan Wijaya, mereka bukan teman atau kerabat. Mereka adalah sekumpulan lintah penghisap darah. Laksmi Ratna, kamu memusuhi keluarga kami. Itu bukan kerugian bagi keluarga kami, itu kerugian bagi kalian. Hahaha, kalian terlalu menganggap tinggi diri kalian sendiri. Apa kalian jadi terhanyut dalam sandiwara kalian sendiri? Hahaha. Yang benar tetap benar. Untuk apa aku berpura-pura di depan kalian? Konyol, episode 24. Kau ini mengatasnamakan grup Wijaya Pratama kami. Kamu siapa? Grup Wijaya Pratama Provinsi Barat Daya ditunjuk langsung oleh Direktur Utama Limawan Aditya sebagai Manajer Umum Cabang Kota Sungai. Hartono Dimas, itu saya. Mulai hari ini kamu bukan lagi
Oh iya, Limawan Aditya adalah anak saya. Kurang ajar. Hentikan, biarkan dia memukul. Dipukuli demi Sutanto Ayu. Itu suatu kehormatan bagi saya. Hahaha. Main terus, tidak bisa lanjut kan? Bocah tua, kau tidak hanya mengaku aku sebagai pimpinan grup Wijaya Pratama kami, berani juga mengaku sebagai ayah Pak Lim kami. Kamu sudah tamat. Siapa di antara kalian yang dari keluarga Sutanto? Keluar semua. Tidak ada hubungannya dengan kami. Cantik rupanya. Sayang aktingnya payah. Kalau kau berlutut dan memohon padaku sekarang, mungkin aku bisa mengampunimu. Benarkah Pak Hartono? Kamu bilang kami sedang berakting. Tahukah kamu sandiwara ini akan segera berakhir? Episode 25, kalian siapa lagi yang ikut main sandiwara dengan mereka? Semua keluar sekarang. Aduh, mereka berdua. Memfitnah, bagaimana mungkin kami punya kerabat seperti Sutanto Ayu? Saya tidak bersalah. Bukankah kalian kerabat mereka? Bukan, bagaimana mungkin kami punya kerabat orang hina seperti itu? Keluarga kami dengan keluarga mereka tidak ada hubungan sama sekali, Pak. Sudahlah, jangan bicara lagi. Hukuman mati kalian bisa diampuni, tapi hukuman hidup tidak bisa dihindari. Berhenti. Hartono Dimas, berani sekali kamu. Direktur Utama. Aduh. Satu kata menentukan hidup mati. Manajer umum Hartono Dimas, sombong sekali ya. Bukan, Pak Direktur, Anda salah paham. Orang-orang inilah, mereka menyamar sebagai anggota grup Wijaya Pratama. Dan juga orang tua itu. Dia menyamar sebagai ayah Anda. Lihat, orang tua itu, Direktur Utama kami datang sendiri. Cepat berlutut. Ayah. Aduh. Hartono Dimas, Limawan Pratama membawa. Sebenarnya masih Nadia 90.000 datang untuk melamar. Episode 27. Limawan Pratama membawa 3 hadiah dari keluarga Lim. Hadiah pertama, kekayaan. Insan 99990. Mohon Bapak menyetujui pernikahan saya dengan Sutanto Ayu. Bukankah baru saja memberikan hadiah pertama? Kenapa ini hadiah pertama lagi? Hadiah pertama ini bernama kekayaan. Hadiah kedua bernama prestis. Hadiah ketiga bernama ketulusan. Inilah grup Lim. Aturan yang tidak berubah selama ribuan tahun. Tidak. Ini terlalu banyak. Ya, ini terlalu banyak. Tidak menyangka grup Wijaya Pratama memiliki begitu banyak uang tunai. Saya belum pernah melihat begitu banyak uang. Limawan Pratama saya tidak seharga uang sebanyak itu. Tidak di hati saya. Kamu lebih berharga dari seluruh dunia ini. Kamu bukan bisa diukur dengan uang apapun. Sutanto Ayu, jika tidak ada kamu, tidak akan ada saya Limawan Pratama mendapatkan kehidupan baru. Sejak saat saya bangun lagi, saya pun mengerti, seumur hidup ini pasti tidak akan mengecewakan kamu. Lamaran yang terlambat 8 tahun. Sutanto Ayu, menikahlah dengan saya. Lamaran yang terlambat 8 tahun, episode 27, Sutanto Ayu. Menikahlah denganku. Baik. Momen ini sudah kutunggu selama 8 tahun. Limawan Pratama. Akhirnya kebahagiaanku tiba. Saat ini aku masih belum bisa berjalan. Tidak ada cara untuk melamarmu dengan berlutut satu kaki. Aku telah tertidur selama 8 tahun. Kecuali ada keajaiban yang terjadi. Maka aku akan terus menjaganya, menunggu keajaiban terjadi. Dalam hidup ini bertemu denganmu, aku sangat beruntung. Kamulah yang memberiku kehidupan baru. Ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Apakah kamu mampu menanggungnya? Aku akan mencari cara untuk menghasilkan uang. Aku tidak takut, 8 tahun sudah kujalani. Tidak masalah 3 tahun lagi. Cinta yang terlambat 8 tahun. Episode 28. Awalnya saya pikir Limawan Pratama tidak akan pernah bangun lagi. Dia sudah menjadi pasien koma. Saya tidak mau menangani pasien seperti ini. Ini akan merusak rekam jejak saya. Karena di tangan saya akan ada satu lagi pasien yang tidak bisa sembuh selamanya. Tapi Sutanto Ayu terus berjuang setiap hari.
Setiap hari banyak orang menyuruhnya menyerah. Tapi Sutanto Ayu tidak pernah goyah sedikit pun, bahkan sedetik pun. Perlahan-lahan, saya pun berubah. Saya tersentuh oleh keteguhan gadis ini. Saya juga mulai berdoa, berharap benar-benar ada keajaiban yang mungkin terjadi. Lalu keajaiban itu benar-benar terjadi. Keajaiban tidak sesederhana itu. Selama 8 tahun ini awalnya hanya Sutanto Ayu yang bertahan. Tapi keteguhannya menyentuh seluruh staf rumah sakit kami. Semua orang tersentuh karenanya. Perlahan-lahan. Orang tuanya pun tersentuh. Orang tuanya diam-diam bertahan dan berdoa. Kami semua berusaha untuk kebangkitan Limawan Pratama. Akhirnya, keajaiban terjadi. Kamu tidak akan percaya seseorang yang terbaring di ranjang rumah sakit selama 8 tahun. Dia ternyata bangun. Sekarang dia terlambat 8 tahun. Dia datang untuk melamar. Ibu, ayah. Dia pacar saya, Limawan Pratama. Hari ini dia datang untuk melamar saya. Ayah, izinkan saya menikahi putri Anda. Baik. Asal kalian saling mencintai baik. Adi Prasetyo. Ya, Sekarang Sutanto Arif adalah ayahku. Siapa di antara kalian yang mengganggunya tadi? Ayo maju, maju. Kenapa dia menatapku? Apa dia mau balas dendam padaku? Kamu lihat aku buat apa? Jangan kira kamu punya pacar pria cacat lalu jadi hebat. Aku akui kamu punya pengaruh di Provinsi Barat Daya. Bahkan Direktur Utama Limawan Aditya pun mendukungmu. Tapi aku tidak takut padamu. Kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Lagi pula aku tidak kerja di Provinsi Barat Daya ini. Kami tidak pernah berniat membalas dendam padamu, dan juga tidak perlu kunang-kunang mana bisa menyaingi bulan purnama. Jangan sok-sokan. Sutanto Ayu, ini siapa? Kamu tidak pantas tahu namaku. Kenapa? Masa kamu mau melawan seorang wanita? Minggir, aku mau pergi. Cepat pergi, aku harus segera pergi. Tunangan Sutanto Ayu. Sepertinya tidak mudah dihadapi. Minggir, kalau tidak minggir aku akan telepon polisi. Telepon polisi? Limawan Pratama ya, jangan kira aku mudah diganggu. Aku Saputra Dewi juga orang penting. Kalau kamu berani ganggu aku akan membuatmu menyesal. Kamu saja, episode 3. Aku beritahu kamu. Bahkan Raja Bawah Tanah Barat Daya sekalipun, kalau bertemu kepala Tangkap dia. keluarga kami, juga harus berlutut dan tunduk. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Kalian yang banyak ini mengganggu seorang wanita lemah seperti aku. Lepaskan, aku mau keluar. Wanita lemah? Tadi sikapmu bukan begitu. Tadi kan bukan aku sendiri, ada mereka juga. Mereka juga ikut serta. Kenapa kamu tidak berurusan dengan mereka? Lagi pula, sekalipun kami salah. Lepaskan. Sekalipun kami salah, kami kan banyak orang. Prinsip hukum tidak menghukum banyak orang. Kamu tidak tahu? Kamu menggangguku sendirian. Masih mau membuat mereka semua tunduk padamu? Benar, sekuat apapun kamu, Limawan Pratama, berani-beraninya melawan kami semua. Semuanya, lihatlah baik-baik. Jelas-jelas keluarga Sutanto Ayu ini menyembunyikan identitas. Jelas-jelas mereka. Mendapatkan menantu yang hebat seperti ini, tapi tidak memberitahu kami. Sama sekali tidak menganggap kami sebagai keluarga. Mereka tidak punya hati, jangan salahkan kami tidak punya perasaan. Semuanya majulah. Yang salah adalah keluarga Sutanto. Tidak ada hubungan dengan kami. Mereka sama sekali tidak menganggap kami sebagai keluarga. Kami sekalipun mengatakan Sutanto Ayu tidak baik. Kenapa? Kami berdua kan orang yang lebih tua darinya. Mengatakan beberapa patah kata. Kenapa lagi? Benar, semua yang kami lakukan ini semua untuk kebaikanmu, Sutanto Ayu. Tak disangka sekarang malah menyalahkan kami. Anak ini sekarang hebat sekali. Episode 31 tidak akan ada masalah lagi, kan? Hukum tidak menghukum banyak orang, kamu tahu? Kita kan banyak orang. Masa iya dia berani melawan kita semua? Lagi pula, kita kan orang yang lebih tua. Berani-beraninya tidak menghormati orang tua. Seharusnya dulu kita dekat-dekat Sutanto Arif. Jangan omong kosong, kita harus ambil alih posisi, harus lebih tegas. Bagaimanapun, kita juga keluarga. Mungkin nanti Kita bisa dapat bagian juga. Hahaha. Limawan Pratama, ya. Siapa di antara kami yang mengganggu ayah Sutanto? Kamu malah menyuruh Sutanto Ayu maju untuk menunjuk kami. Aku adalah paman Sutanto. Aku sendiri yang maju. Tidak perlu dia menunjukku. Di Provinsi Barat Daya, kamu pikir kamu bisa berkuasa sendirian. Kamu tidak punya hukum lagi. Kamu tahu anakku siapa. Berani-beraninya mengusik aku. Anakmu siapa?
Anakku adalah salah satu tangan kanan Limawan Satria, salah satu dari 18 orang kepercayaannya. Mengerti. Tunggu sebentar, nanti kamu bisa bertemu anakmu. Dia akan datang bersama Limawan Satria dari wilayah utara yang kamu sebut itu. Untuk datang bersama, datang membawa mas kawin. Aduh, Mulutmu besar sekali. Aku akui, di seluruh provinsi Barat Daya, kamu memang punya pengaruh. Tapi, Limawan Satria dari wilayah utara adalah penguasa dunia bawah tanah dunia. Kamu bilang dia akan membantumu mengantar mas kawin? Hah, kamu siapa sih? Bual. Limawan Pratama. Kamu berani bersikap tidak hormat kepada Limawan Satria? Kamu akan memutus jalan hidupmu sendiri karenanya. Aku sudah mengganggu Sutanto Arif. Episode 32, aku sudah mengganggu Sutanto Arif. Sekarang aku sudah maju. Kamu bisa apa? Aku juga, aku sudah maju. Kamu bisa apa? Hahaha. Kalau kamu mampu, coba kamu berdiri juga. Aku memang sudah maju, terus mau apa lagi? Iya, kamu bisa apa? Aku baru saja memukul ayahnya Limawan Aditya. Aku hancur. Aku harus ikut berdiri bersama mereka. Aku tidak boleh sendirian. Hukum tidak menghukum banyak orang. Betul, hukum tidak menghukum banyak orang. Asal ikut dengan mereka yang banyak ini. Meskipun itu Limawan Aditya, juga tidak berani berbuat apa-apa pada kami yang sebanyak ini. Limawan Aditya berani membunuh satu orang. Masa iya dia berani membunuh puluhan orang? Aku Hartono Dimas tidak terima. Aku satu kelompok dengan semua orang. Kamu mau apa? Limawan Pratama. Jangan buru-buru. Limawan Pratama. Mereka ini juga tidak semuanya orang Provinsi Barat Daya. Maksud Bapak adalah? Lebih baik menghindari masalah. Walaupun ini memalukan, besarkan masalah jadi kecil. Kecilkan masalah jadi hilang. Menurutku lebih baik kita lupakan saja. Iya, Limawan Pratama, lebih baik lupakan saja. Lihat, banyak sekali orang berkumpul di sini. Kalau bertindak gegabah, nanti susah mengakhirinya. Bapak, Ibu, Sutanto Ayu, kalian tahu mengapa lamaran itu 3 lapis mas kawin? Kekayaan tingkat pertama, episode 33 adalah fondasi sebuah keluarga prestis, tingkat kedua adalah tembok yang mengelilingi kekayaan. Sekarang keluarga Su sudah punya kekayaan tingkat pertama, selanjutnya mas kawin tingkat kedua segera akan tiba. Itu adalah prestis, adalah tembok keluarga Su. Kalau keluarga nomor 1 di Provinsi Barat Daya keluarga Su hanya bisa diancam oleh beberapa orang sampah seperti ini, terpaksa menyerah, maka orang lain tidak akan terima. Lihat mas kawin sebanyak ini sudah cukup buat keluarga Su kita jadi kuat. Mertua, Anda belum paham maksud saya. Kalau Anda tidak punya prestis yang cukup, maka tidak bisa menjaga kekayaan ini. Anda lihat beberapa orang sampah seperti ini juga berani jadi lintah untuk menghisap darah kalian. Coba pikir, kalau lihat seluruh Barat Daya, bagaimana dengan keluarga terkemuka yang asli? Bagaimana kalau lihat seluruh negeri? Bagaimana kalau lihat seluruh dunia? Limawan Pratama, apa kita keluarga Su tidak bisa jadi orang biasa? Kadang saya juga ingin jadi orang biasa. Tapi kita tidak bisa. Masuk keluarga kaya itu seperti masuk laut dalam. Kita hanya bisa terus maju, bahkan harus lebih kerja keras daripada keluarga biasa. Keluarga biasa kalau jatuh paling-paling mulai dari nol lagi. Tapi kalau kita jatuh, maka akan mati tanpa kuburan. Saya paham. Tapi mereka kan banyak sekali, kita harus gimana? Nona Sutanto Ayu, Anda terlalu khawatir. Jangan lihat orang-orang ini berkumpul kelihatannya besar. Tidak ada artinya orang-orang ini, apalagi keluarga Su sekarang. Bahkan preman kota sungai datang. Bisa menghabisi mereka sekaligus. Anda masih belum terlalu paham keluarga Lim. Sekarang saya kasih kalian kesempatan terakhir yang tadi menghina keluarga mertua saya maju 1 langkah. Episode keempat, semua jangan panik. Dia cuma mau menakut-nakuti kita aja. Dia mau memecah belah kita. Lalu mengalahkan kita satu persatu. Kita semua bukan tandingan Limawan Pratama. Tapi kalau kita bersatu, Limawan Pratama ini juga nggak bisa berbuat apa-apa. Nanti kalau urusannya jadi besar, dia malah yang harus minta maaf sambil berlutut. Satu sumpit itu gampang banget dipatahin, tapi seikat sumpit nggak bisa dipatahin. Kalian lihat, keluarga Limawan Pratama kayak gini, uang maharnya aja sampai 900 juta. Orang yang bisnis kayak mereka paling takut kalau urusannya jadi besar. Kita harus bersatu. Dia hari ini di depan banyak orang mengancam kita. Mau menghajar kita lagi. Kita minta dia minta maaf sama kita. Minta maaf? Aku nggak percaya dia berani bikin urusan jadi besar. Mereka yang sekaya gini, pasti nggak berani bikin urusan jadi besar. Kau barusan masih mengancam kami. Aku sudah merekamnya. Kalau kau nggak ganti rugi aku beberapa juta, aku upload ke internet. Hukum nggak bisa menghukum banyak orang. Kami semua sudah maju. Kau bisa apa? Limawan Pratama, aku tahu kau punya uang. Tapi punya uang buat apa? Kau barusan mengancam kami yang banyak ini. Kau juga nggak mau urusannya jadi besar kan? Maksudmu apa? Kau kasih kami masing-masing 5 juta, biar kami pergi. Urusan ini selesai. Kau keterlaluan banget.
Pak Mertua, sekarang Bapak lihat kan, Bapak mundur selangkah, mereka akan mengira Bapak takut. Lalu dari Bapak, mereka akan minta lebih banyak. Jangan omong kosong. Kau bisa apa sama aku? Terus terang ku beritahu. Mantan pacarku adalah putra keluarga Setiawan di Provinsi Sungai Timur. Sekarang aku masih jadi selingkuhannya. Tanganmu bisa sampai ke barat daya? Saputra Dewi, kau... Udah, jangan banyak omong. Udah kayak gini. Jangan permasalahin hal-hal kecil. Andalanmu adalah keluarga Setiawan dari Jiangdong, episode 35. Memang kenapa kalau begitu? Jangan kira kamu bisa berkuasa di Provinsi Barat Daya, lalu bisa berbuat semaumu. Kamu percaya nggak? Cukup dengan satu kalimat dariku, keluarga Setiawan dari Dongjiang akan menjatuhkan sanksi penuh padamu. Kamu percaya nggak? Satu kalimatmu telah mencelakakan keluarga Setiawan dari Jiangdong. Haha, cuma modal kamu seorang penderita koma? Mau apa? Seorang wanita desa, seorang penderita koma, tapi sama-sama bisa bicara seenaknya. Kalian berdua memang pasangan yang cocok. Cih. Ada seorang wanita bernama Saputra Dewi. Kekasihnya adalah putra keluarga Setiawan dari Dongjiang. Katanya mulai sekarang keluarga Setiawan Dongjiang akan menjatuhkan sanksi padaku. Kepala keluarga, tenanglah. Keluarga Setiawan yang kecil itu berani lancang. Hilangkan keluarga Setiawan dalam 3 menit. Siap. Kamu... Satu kalimatmu telah mencelakakan keluarga Setiawan yang jauh ribuan mil dari sini. Sekarang ini, keluarga Setiawan pasti sudah kalang kabut mencarimu ke seluruh dunia. Biar dia pergi. Aku ingin lihat bagaimana keluarga Setiawan yang dia andalkan akan menjatuhkan sanksi padanya. Silakan Nona Saputra Dewi. Episode 36. Ingat, besok bawa hadiah yang berharga untuk mengunjungi keluarga Sutanto di Barat Daya. Keluarga itu akan segera bangkit. Baik, Ayah. Limawan Wijaya, apa yang Bapak lakukan di sini? Ada seorang wanita bernama Saputra Dewi. Apakah kalian kenal? Aku cuma sekali tidur dengannya. Kenapa? Limawan Wijaya kau. Seperti semut. Berani mengancam kepala keluarga Limawan di depan umum. Cari mati. Apa? Kau benar-benar berani. Cepat minta maaf kepada keluarga Limawan. Tidak. Ini. Apa hubungannya denganku? Aku cuma sekali tidur dengannya. Limawan Wijaya, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Setiawan. Aku tidak peduli. Kepala keluarga kami berkata, dalam 3 menit keluarga Setiawan harus lenyap dari Dongjiang. Kalian mau pergi dengan baik-baik sendiri? Atau mau ku bantu? Saputra Dewi kau jahat? Akan kubunuh seluruh keluargamu. Hancur, keluarga Setiawanku hancur. Ayah, ini bagaimana ini? Tapi, kita masih punya sisa-sisa pengaruh. Halo. Semua anggota keluarga Setiawan dengarkan perintah. Putuskan semua jalan hidup Saputra Dewi di seluruh dunia. Keluarga Setiawan sudah hancur. Episode 37. Omong kosong. Keluarga Setiawan adalah raksasa di Provinsi Sungai Timur. Mana mungkin bisa dihancurkan hanya dengan perkataanmu. Kau pikir aku Saputra Dewi mudah ditakut-takuti? 500, tidak 1 miliar. Beri aku 1 miliar. Maka aku akan menyuruh keluarga Setiawan membiarkan kalian. Lihat, Setiawan Reza menelepon. Kalian semua tamat. Halo Tuan Reza. Saputra Dewi, sebagai hantu pun aku tidak akan membiarkanmu. Mulai hari ini, keluarga Setiawan di Provinsi Sungai Timur berseteru abadi denganmu. Tuan Reza, kamu... Ada apa ini? Hanya dengan satu kalimatmu, jalan hidup keluarga Setiawan terputus. Aku benci Saputra Dewi. Kau tunggu saja ajalmu. Tuan Reza, aku... Barusan kau bilang aku tidak berani menyentuh kalian. Tidak, iya. Apa pekerjaannya? Ferdiansyah Eko, pria, 46 tahun, bekerja di Properti Makmur Jaya, Kota Sungai, sebagai manajer umum. Penghasilan tahunan setengah miliar rupiah. Sutanto Ayu, apakah dia paman dari pihak ibumu? Sudah bukan lagi. Aku tidak tertarik untuk berurusan dengan orang kecil. Dalam 1 menit, buat Properti Makmur Jaya bangkrut. Biarkan bosnya yang menyelesaikan urusan dengannya. Baik. Keluarga terkaya nomor 1 di Provinsi Barat Daya, keluarga Wijaya, atas perintah keluarga Limawan, membawa hadiah kedua untuk melamar. Hadiah ini bernama... Episode 38 aku nggak tertarik berurusan sama orang kecil. 1 menit bikin Properti Makmur Jaya bangkrut. Biarkan bosnya yang cari dia buat minta pertanggungjawaban. Siap. 1 menit bikin aku bangkrut, kamu pikir kamu siapa?
Halo bos, Ferdiansyah Eko. Kamu tuh nyinggung siapa sih? Aku hancur gara-gara kamu. Mulai hari ini, kemanapun kamu pergi, aku bakal bikin kamu mati mengenaskan. Bos. Kalian bilang hukum nggak bisa menghukum banyak orang. Oke. Hari ini aku nggak akan menuntut tanggung jawab siapapun di antara kalian. Tapi kalian cuma akan merasakan langit di dunia kalian runtuh. Aku ini bibinya Sutanto Ayu. Kamu nggak bakal berani apa-apa ke aku kan? Sutanto Ayu, dia bibimu? Sudah bukan lagi. Bu? Kamu kerja apa? Sekalian kasih tahu. Apa andalanmu? Jangan pikir karena kamu kenal beberapa orang, lalu kamu bisa semena-mena. Aku wartawan koran. Kamu nggak takut kalau aku ekspos kelakuan kalian yang nindas kami hari ini ke publik? Ekspos? Koran mana? Sebelum kepala keluarga datang, sudah kami selidiki. Koran belum terbang Kota Sungai. Putus jalan hidup mereka. Siap. Dasar kamu brengsek. Anak muda. Kamu kerja apa? Episode 9 Anak Muda. Kamu kerja apa sih? Salahku. Saya buta, tidak kenal orang penting, saya tidak berani lagi lain kali. Tolong maafkan saya. Bella. Pergi sana berlutut selama 3 hari 3 malam. Kalau masih hidup, kamu boleh pergi. Baik, saya mengerti. Saya tahu, saya akan lakukan. Saya salah, kamu tidak bisa mengusir saya. Tolong jangan biarkan keluarga Setiawan hancur. Kalau tidak, saya pasti mati, Bapak Limawan. Saya salah. Tolong bantu saya minta maaf ya. Tolong. Kenapa dia masih di sini? Bawa pergi. Kami salah kembalikan padamu. Jangan begini, Bapak Limawan, tolong bantu. Aduh, jangan sentuh saya. Saya tidak bisa pergi, Bapak Limawan. Saya pergi ke sana berlutut, boleh tidak? 3 hari 3 malam. 7 hari 7 malam. Saya tahu, saya salah. Maafkan kami. Tolong Bapak Limawan Sutanto Ayu. Kita kan sahabat baik. Tolong bantu saya minta maaf. Sutanto Ayu. Bapak Limawan. Bapak Limawan, saya juga dari keluarga Limawan. Selama beberapa tahun ini, saya menjabat sebagai GM cabang Kota Sungai. Tidak ada jasa, setidaknya ada jerih payah. Tindakan Anda akan membuat semua orang kecewa. Oh, kamu GM cabang Kota Sungai? Ya, saya GM. Tidak. Saya cuma anjing penjaga di Kota Sungai. Beri saya kesempatan lagi, biarkan saya bekerja untuk Anda lagi. Bawa seekor anjing ke sini. Mulai hari ini, dia adalah GM cabang Kota Sungai yang baru dari grup Wijaya Pratama. Bapak, episode 40, Hartono Dimas. Serahkan saja padaku untuk menanganinya. Aku ingin berbicara baik-baik dengannya. Kamu sendiri, orangmu kamu sendiri yang urus. Ya, Bapak. Bapak Limawan Wijaya, aku benar-benar tahu salah. Jangan serahkan aku ke Limawan Aditya. Aku akan bersujud padamu. Aku akan jadi anjingmu. Direktur, aku benar-benar tahu salah. Semua ini adalah kesalahpahaman. Tolong lepaskan aku. Lepaskan aku. Bawa pergi. Aku benar-benar tahu salah. Direktur. Sebuah yang disebut hukum tidak menghukum banyak orang. Situasi yang sulit diatasi. Dia hanya dengan beberapa kata, dengan mudah dipecahkan. Sangat mengaguminya. Hukum tidak menghukum banyak orang. Sekarang aku beri kalian 2 pilihan. Keluarga Wang, keluarga terkaya nomor 1 di Provinsi Barat Daya, atas perintah keluarga Limawan, membawa hadiah kedua untuk melamar. Hadiah ini bernama Wijaya Putra, kepala keluarga Wang, keluarga terkaya nomor 1 di Provinsi Barat Daya, nama dan reputasi. Aku, Wijaya Putra, hari ini mengundurkan diri untuk memberi jalan pada yang lebih baik. Bersumpah setia pada keluarga Su dari Jiangnan. Mulai hari ini, mendukung keluarga Su dari Jiangnan sebagai keluarga terkaya nomor 1 di Barat Daya. Episode 41. Mulai sekarang, keluarga-keluarga terpandang ini akan mendukung kalian, membantu kalian menjadi keluarga nomor 1 di Provinsi Barat Daya. Keluarga Wijaya dari Barat Daya, bahkan rakyat biasa seperti kami sudah sangat terkenal. Oh, kamu pernah mendengar tentang mereka? Keluarga Wijaya adalah keluarga terkaya nomor 1 di seluruh provinsi. Seluruh provinsi Barat Daya keluarga Saputra di Kota Sungai, keluarga Shu dari Bailong semua tunduk pada perintah mereka. Dan sekarang mereka datang. Bapak Wijaya Putra, silakan berdiri. Ya. Mari kita pindah ke ruang tamu untuk berbincang. Jemput tamu untuk beristirahat. Orang-orang yang tidak berkepentingan bisa dibubarkan. Bawa mereka semua pergi. Jangan usir kami.
Kumohon beri aku kesempatan untuk bersujud sekali lagi. Ya, Adi? Untungnya aku tidak punya harga diri. Lihatlah nasib orang-orang ini. Limawan Pratama bahkan tidak perlu repot-repot menghajar mereka. Hanya dengan satu kata hidupnya lebih sengsara daripada mati. Bahkan untuk berlutut di sini, seperti aku mereka pun tidak punya hak Bapak Limawan. Kalian tunggu di sini. Episode 42. Aduh, Bapak Wijaya Putra, Anda datang. Silakan duduk. Silakan duduk. Silakan minum teh. Mertua. Limawan Pratama, ada apa? Teh ini untuk menjamu teman. Limawan Pratama ini? Keluarga Wang telah berdiri megah di barat daya selama 100 tahun. Bagaimana mungkin orang dari langit minum teh duniawi? Limawan Pratama, kamu ini? Bawa anggur. Baik. Mana ada tata krama menjamu tamu seperti ini? Tamunya baru datang. Langsung disuguhi minuman keras. Ini aturan apa? Ayah, jangan bicara lagi. Kalau begitu saya tidak akan menolak. Saya dengar Wijaya Putra punya kemampuan minum yang luar biasa. Satu gelas ini mungkin tidak cukup menunjukkan kebesaran hati Anda. Kalau begitu saya habiskan botol ini. Bukannya ada satu kardus di sana? Kamu. Episode 43, Limawan Pratama. Kamu ini kenapa sih? Limawan Pratama ini adalah kepala keluarga terkaya di Provinsi Barat Daya, dan dia datang untuk memberikan mas kawin. Iya, Limawan Pratama. Masih diam saja ngapain? Limawan Pratama, kalau ada sesuatu silakan katakan langsung. Wijaya Putra. Kamu juga, kalau ada sesuatu silakan katakan langsung. Ayah, ini. Nanti kamu akan mengerti Wijaya Putra ini punya niat jahat. Perilaku aneh seperti ini memang menunjukkan ambisi tersembunyi. Saputra Bayu, keluarga terkaya di kota Sungai. Datang menghadap keluarga Sutanto. Memasukkan mas kawin tahap kedua. Semoga yang saling mencintai akhirnya bersatu. Saputra Bayu, kepala keluarga Saputra, keluarga terkaya di kota Sungai. Hormat kepada Bapak Wijaya. Halo Limawan Pratama. Berani sekali. Wah, Limawan Aditya juga ada di sini. Kamu memberi hormat dengan bersujud kepada Wijaya Putra. Tapi kepada kepala keluarga hanya membungkuk. Saputra Bayu, apa maksudmu? Salah paham keluarga Wijaya memperlakukan keluarga Saputra dengan baik. Hari ini bertemu, tentu harus memberi hormat yang besar. Manduneti, hari ini juga untuk menunjukkan kesetiaan kepada keluarga Sutanto. Karena Limawan Pratama, episode 44, memaksa untuk menjadikan keluarga Sutanto yang tidak terkenal, didukung kuat menjadi keluarga nomor 1 di seluruh Provinsi Barat Daya. Keluarga Saputra saya lemah dan tidak berdaya, hanya bisa tunduk. Sutanto Ayu, Saputra Bayu, dua kata kesetiaan dan bakti ini ditulis dengan sangat bagus. Saya akhirnya mengerti. Limawan Pratama, lebih baik lupakan saja. Ya, benar. Ayah, situasi hari ini bukan sesuatu yang bisa kami kendalikan. Apa maksudnya itu? Sutanto Arif, Anda tidak tahu. Keluarga Lim punya aturan leluhur anggota dalam keluarga Lim tidak boleh menikahi wanita dari keluarga biasa dan tidak boleh melanggar. Sekarang Limawan Pratama bertekad bulat ingin menikahi Sutanto Ayu dan seluruh keluarga Lim semua mendukung. Jadi hanya ada satu cara, membuat keluarga Sutanto menjadi keluarga kaya dalam semalam. Masih ada begitu banyak hal rumit. Ya, benar. Masih ada begitu banyak seluk-beluk. Episode 45. Semua keluarga kaya di Barat Daya pasti tidak bisa menerima. Sebuah keluarga tiba-tiba bangkit dengan kuat. Meskipun dalam hati takut pada keluarga Limawan, pasti juga tidak akan senang dalam hati. Mereka hari ini bukan datang untuk kami, tapi untuk Limawan Pratama. Kalau begitu, jika keluarga Sukami malam ini tidak bisa bangkit dengan kuat, yang akan tergoyang adalah fondasi seluruh keluarga Limawan. Saya tidak mengerti begitu banyak hal. Hanya saja menyesalkan menantu saya ini. Dia baru saja bangun kemarin. Tidak tahu, tekanan seperti apa yang sebenarnya dia hadapi. Limawan Pratama. Sudah mengerti. Jika hari ini mereka tidak tunduk, hal ini akan menjadi besar. Hari ini saya justru ingin membuat mereka tunduk sejak mereka melangkah masuk pintu ini. Sudah masuk dalam permainan. Sudah masuk dalam permainan. Adi Prasetyo. Kepala keluarga. Ada teman datang dari jauh. Bagaimana bisa tanpa minuman? Saputra Bayu juga orang yang murah hati. Bawa satu kotak lagi. Ya. Episode 46, Klan Su harus bangkit malam ini. Kalau tidak, Limawan Pratama akan celaka.
Aku yang urus. Saputra Bayu ya, walau tak ada teh enak untuk menjamumu, minumlah arak ini saja, ayo. Jangan sok-sok, ini belum giliranmu. Ada tata krama. Dia sekarang kepala klan Su. Hari ini dia akan bangkit. Nanti kau harus ikut kemauannya. Kenapa belum diminum? Limawan Pratama, aku tak kuat minum banyak. Satu peti ini terlalu memaksakan. Memang memaksakan. Lalu kau bisa apa? Limawan Pratama, tindakanmu ini kurang tepat. Ikat. Berani-beraninya. Kau mau apa? Saputra Bayu jangan melawan. Dia tahu juga orang dari klan Limawan. Bisa berbuat sesukanya pada kita. Tapi kalau ini tersebar, akan semakin banyak kepala keluarga yang tak lagi tunduk padanya. Ah, tak disangka-sangka. Limawan Pratama, pewaris klan Limawan yang terhormat, ternyata cuma bisa main kasar. Selama ribuan tahun, semua keluarga di dunia Secara tulus menghormati klan Limawan, mengangkatnya ke puncak. Setelah hari ini, tak akan lagi. Kalian yakin hari ini aku tak berani menyentuh kalian? Kalian hari ini, episode 47, apakah kalian yakin aku tidak berani melawan kalian? Tentu saja, menurutku, kami tidak melakukan kesalahan apapun. Kami berada di pihak yang benar. Limawan muda, kalau kau ingin melawan kami, kau harus pertimbangkan baik-baik pandangan seluruh dunia. Kalian bilang setia, tapi di kain tertulis setia tengah, kurang satu hati. Artinya, kalian tidak benar-benar tunduk. Ini adalah ketidakpatuhan besar. Iya, mungkin itu salah paham. Bawahan kami salah menulis. Benar-benar pasti salah tulis. Limawan muda. Kau tidak akan menuduh kami hanya karena hal ini, kan? Sebagai kepala keluarga Limawan, kalian terus-menerus memanggilku Limawan muda. Ini adalah ketidakpatuhan besar kedua. Aku tidak peduli bagaimana dunia melihatnya. Kalian berdua, orang yang berjuang untuk dunia, hari ini tidak ada jalan keluar. Bawakan jarum suntik. Baik, apa yang kau lakukan? Bukankah keluarga Limawan selalu patuh pada aturan? Pasti tidak akan menyerang kami, kan? Dia tidak berani. Bagaimana kalau dia orang yang nekat? Kita akan jadi arwah penasaran. Kepala keluarga. Aku mengundang mereka minum. Mereka tidak mau. Karena tidak mau, suntikan dengan jarum suntik. Satu orang, satu peti. Jangan sampai kurang setetes pun. Baik. Episode 48. Limawan Pratama, kamu tidak bisa seperti ini. Aku minum, tidak apa-apa kan? Baik. Sudah kukatakan Saputra Bayu punya kapasitas minum besar. Limawan Aditya. Ya. Awasi dia. Dalam 1 menit, habiskan minuman ini. Jika ada setetes yang tumpah, paksa dia meminumnya. Ya. Wijaya Putra, aku beri kamu kesempatan terakhir. Kamu mau menerima dengan baik atau dengan paksa? Limawan Pratama, aku sama sekali tidak tunduk padamu. Keluarga Limawan adalah milik dunia. Kamu menghilang selama 8 tahun. Tiba-tiba kembali dan langsung jadi kepala keluarga. Kamu masih mau mengangkat keluarga biasa menjadi keluarga terkaya nomor 1. Berdasarkan apa? Kamu siapa? Bukankah kamu hanya mengandalkan leluhur? Warisan leluhur baru bisa jadi kepala keluarga ini. Sama sekali bukan karena kemampuan sendiri. Mengapa aku harus tunduk padamu? Kurang ajar. Kamu ngerti apa sih? Kepala keluarga pada usia 18 tahun sudah menguasai metode leluhur, mendapatkan pengakuan bulat dari keluarga Limawan. Mengapa kamu tidak tunduk? Hahaha, lucu sekali. Benar-benar lucu. Keluarga Limawan adalah keturunan ahli pengobatan suci. Semua keluarga di dunia, alasan mereka tunduk dan bergantung padanya, itu karena bisa mendapatkan nyawa tambahan. Tapi kamu bilang dia pada usia 18 tahun, sudah menguasai dengan sempurna. Lucu, lihatlah dia. Kepala keluarga puncak ilmu pengobatan, masih duduk di kursi roda sekarang. Benar-benar lucu sekali di dunia. Itu karena kepala keluarga terluka parah. Episode 49, baru saja pulih. Ini luka, bukan penyakit. Bisa bedain penyakit dan luka? Jangan coba jelaskan itu padaku. Intinya aku tidak terima. Semua orang juga tidak terima. Wijaya Putra. Kau tahu, aku bikin keributan besar hari ini. Datang ke sini untuk melamar dan mendukung keluarga Su. Tujuannya supaya semua orang diam. Membuat semua orang benar-benar tunduk. Pengawal. Ya. Tuangkan 3 botol anggur ini ke dalamnya untukku. Siap. Aku tidak terima, tapi kau tidak boleh bertindak seperti ini. Kalau kau lakukan ini, kau akan kehilangan dukungan semua orang. Kehilangan dukungan semua orang? Apa urusannya denganmu? Kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Kau minum, aku minum.
Jangan suntik aku. Perkara hari ini, Tidak akan ada yang tunduk padamu. Kau tidak punya kemampuan apapun. Hanya mengandalkan statusmu. Cuma sampah yang suka menindas dengan kekuasaan. Yang kami patuhi adalah keluarga Limawan, keturunan Raja Pengobatan. Bukan keluarga Limawan yang dipimpin oleh seorang pengecut. Anggur sudah diminum, hadiah sudah diberikan. Saya pamit. Tunggu dulu. Mau apa lagi? Sudah kubilang, hari ini aku akan membuat kalian benar-benar tunduk. Bukankah kalian mengira aku cuma sampah di keluarga Limawan? Kalian pikir aku tidak mempelajari warisan leluhur? Aku tidak pernah dengar kau pernah bertindak. Baik. Kita bertaruh sekali. Kalau aku menang, mulai hari ini kalian berdua akan dengan rela jadi anjing di bawah kaki keluarga Su. Berani sedikit saja tidak hormat, keluarga kalian akan binasa. Kalau kau kalah? Kalau aku kalah, aku akan buat perjanjian tertulis. Kepala keluarga Limawan, kau yang jadi. Baik, jangan ingkar janji. Hah, mau taruh apa? Aku cari orang untuk engkau obati. Cari pasien apa? Kekanak-kanakan. Kita bertaruh nyawa. Apa? Bawakan pisau. Episode 50. Jangan sembarangan. Kami sudah minum araknya. Lalu apa lagi yang kau mau? Wijaya Putra, kau salah paham. Keluarga Limawan terkenal dengan ilmu pengobatannya di dunia. Dan aku adalah kepala keluarga Limawan. Secara alami menguasai intisari ilmu pengobatan keluarga Limawan. Tapi kau, Wijaya Putra, justru tidak percaya. Lalu bagaimana kalau aku tidak percaya? Yang aku patuhi adalah kepala keluarga Limawan. Mengapa aku harus bertindak hanya karena kau menyuruh? Mana ada aturan seperti itu? Jadi ayo kita bertaruh saja. Jika aku menang, kau akan tunduk pada keluarga Su. Jika aku kalah, posisi kepala keluarga Limawan akan kuserahkan padamu. Mau bertaruh bagaimana? Kau tusuk sendiri di antara tulang rusuk ketiga dan tulang rusuk keempat, tusuk secara horizontal. Itu adalah posisi jantungmu. Kau bisa mencobanya. Jika aku bisa menyelamatkanmu, berarti aku yang menang. Artinya ilmu pengobatanku masih lumayan. Jika aku tidak bisa menyelamatkanmu, maka aku, Limawan Pratama, kalah. Omong kosong. Kalau aku menang, aku malah mati. Buat apa menang kalau sudah mati? Kau benar-benar keterlaluan. Episode 51. Kalau kamu tidak berani bertaruh, mulai sekarang tutup mulutmu. Jadilah anjing yang baik. Selain itu, tadi kamu berulang kali bersikap tidak sopan. Aku akan mengambil separuh kekayaan keluarga Wangmu. Kamu sudah tahu keluarga Limawan terkenal dengan ilmu pengobatannya. Tapi tahukah kamu apa pencapaian tertinggi dari ilmu pengobatan Limawan? Menghidupkan orang mati, menyembuhkan tulang yang hancur. Aku sudah mencapai tingkat itu. Percayakah kamu? Kalau aku percaya, itu sama saja aku menampar wajahku sendiri. Secara total mengakui statusnya sebagai kepala keluarga, akhirku tidak akan lebih baik. Tapi kalau aku tidak percaya, aku harus melukai diriku sendiri. Hebat sekali, masih muda tapi sudah menguasai seni menghancurkan mental. Aku hanya memberimu waktu 5 menit untuk berpikir. Jika setelah 5 menit kamu tidak bertaruh, maka merangkaklah keluar dari sini. Merangkak sampai ke pusat kota sungai, sebagai hukuman atas ketidakhormatanmu pada keluarga Limawan. Dengan membawa 2 kata Xiaojong, kamu melangkah masuk ke pintu ini, sudah tidak bisa lepas dari permainan ini. Saputra Bayu, kamu juga harus bertaruh. Apa kamu gila? Aku pulang. Pulang. Sepertinya kamu tidak bisa pulang. Pisau ini hari ini dilempar di sini. Episode 52 harus ada darah yang tumpah. Kamu berbeda dengan Wijaya Putra. Statusmu terlalu rendah. Kamu tidak punya pilihan seperti dia. Kamu mau apa? Kalau kamu berani bertaruh, keahlian pengobatanku sudah mencapai tingkat menghidupkan orang mati, menyembuhkan tulang yang hancur. Maka tebaslah dirimu sendiri dengan pisau ini. Kalau kamu tidak berani bertaruh, potonglah 1 tanganmu sendiri. Mulai sekarang, lenyaplah dari wilayah timur. Cara yang bagus. Ternyata begini caranya memecahkan masalah. Memang pantas jadi pria pilihanku. Dari awal sampai akhir hanya dengan beberapa kalimat, dia sudah bisa mendorong orang ke jalan buntu. Pak Limawan, aku salah. Semua ini dipaksakan olehnya. Dia yang memaksaku melawanmu. Aku salah. Sekarang aku benar-benar tunduk padamu. Pak Saputra, kalau setiap orang bisa mengancamku sekali, setiap orang bisa meragukanku, lalu akhirnya hanya dengan meminta maaf. Semua bisa berakhir. Lalu di mana letak harga diri keluarga Limawan ini? Lalu kamu mau bagaimana? Apa kamu benar-benar mau memotong tanganku? Memotong lidah juga bukan tidak mungkin. Hukum tidak bisa menghukum semua orang.
memaksa turun tahta. Hahaha, kalian tidak lihat-lihat dulu. Siapa diri kalian sebenarnya? Kalian tidak benar-benar mengira posisiku sebagai kepala keluarga Limawan ini didapat dengan mudah, kan? Saputra Bayu, lakukan. Episode 53. Bertaruh nyawa. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau cuma ingin membuatku mundur, kan? Lanjutkan. Kau sedang bertaruh bahwa aku tidak berani bertaruh denganmu. Baiklah. Kalau begitu, aku Wijaya Putra bertaruh nyawa denganmu. Muncul orang nekat. Kepala keluarga sebenarnya menggunakan strategi terbuka. Semua orang meragukan kemampuan dan ilmu pengobatan kepala keluarga. Tapi puncak ilmu pengobatan tidak lain adalah menghidupkan orang mati. Menumbuhkan daging di tulang. Kepala keluarga lalu menyuruh orang bunuh diri, bertaruh bahwa ilmu pengobatannya bisa menyelamatkannya. Tapi di dunia ini mana ada orang yang berani bertaruh nyawa? Di dunia ini, mana ada orang yang rela menyerahkan nyawanya ke tangan orang lain? Tapi Wijaya Putra si nekat ini, dia benar-benar berani. Kepala keluarga. Mulai sekarang aku tidak akan memanggilmu calon kepala keluarga lagi. Aku Wijaya Putra, bertaruh nyawa denganmu. Kau terima atau tidak? Ayah, katakan sesuatu. Bagaimana ini? Jangan-jangan Wijaya Putra benar-benar mati di sini? Kalau Wijaya Putra mati di sini, wibawa keluarga Limawan akan mendapat pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu kepala keluarga Limawan. Jangan-jangan kau juga meragukan ilmu pengobatan kepala keluarga. Apa? Aku sudah menunggu kata-katamu ini. Episode 54. Wijaya Putra, lakukan. Kepala keluarga. Dia adalah jenius paling luar biasa dalam sejarah keluarga Limawan. Kemampuan pengobatannya tidak hanya luar biasa, tapi strateginya juga sangat mendalam dan jauh ke depan. Jauh melampaui generasi sezamannya. Kamu tahu tidak, sejak kedua orang ini masuk, mereka sudah terjebak dalam permainan. Lakukan. Kok dia benar-benar sedang bertaruh? Aku tidak berani. Kenapa kamu memegang pisau tapi ragu-ragu untuk bertindak? Aku tidak akan mati, kan? Dia tidak akan benar-benar selemah itu, kan? Dia tidak akan benar-benar sampah, kan? Aku mempertaruhkan nyawaku sendiri. Untuk bertaruh kalau dia bukan sampah? Aku terima taruhannya. Tapi aku punya 3 syarat. Silakan. Pertama, semua kepala keluarga harus hadir di tempat agar kamu tidak ingkar janji. Bisa. Kedua, kalau aku menang, aku pasti sudah mati. Perjanjian taruhan ini akan dilaksanakan oleh anakku. Mewarisi posisi kepala keluarga Limawan. Kamu bisa tenang. Kalau kamu menang, posisi kepala keluarga Limawan akan kuserahkan. Bahkan kalau kamu menitipkan seekor anjing untuk mewarisi posisi kepala keluarga Limawan, boleh saja. Ketiga, beri aku 3 jam. Aku pulang dulu untuk mengurus urusan terakhir. 2 jam, 65. Sial. 1 jam. Bangsat. Baik, 1 jam ya, 1 jam. Perkataan seorang pria terhormat. Tak dapat ditarik kembali. Cepat, cepat, cepat. Tinggal 1 jam lagi. Lebih cepat. Jangan pikirkan apa-apa. Cepat. Laksmi Joko, kepala keluarga Laksmi, keluarga kaya di Provinsi Barat Daya. Sekarang semua kepala keluarga di Provinsi Barat Daya segera berangkat ke Kota Sungai. 1 jam lagi, Wijaya Putra akan bertaruh nyawa dengan Limawan Pratama. Ini kan sama saja dengan menggantungkan kepala di pinggang orang lain. Ini kesempatan yang sangat bagus. Kalau Wijaya Putra mati, kalau dia menang taruhan, itu artinya keluarga Limawan tidak punya orang. Kalau begitu, kenapa kita harus tetap patuh pada perintah keluarga Limawan? Hati-hati bicara. Memangnya ada apa yang tidak boleh dibicarakan? Kepala keluarga Limawan menghilang selama 8 tahun. Selama 8 tahun ini, selalu seorang wanita yang menjadi pengganti kepala keluarga. Semua orang sudah lama tidak puas. Sekarang kepala keluarga Limawan muncul lagi, tapi malah jadi orang koma. Bagaimana kami bisa benar-benar menerima ini? Kalau begitu, apa artinya kita mengikuti keluarga Limawan? Episode Mamelang. Siapkan mobil. Segera ke keluarga Su di Kota Sungai. Baik. Oh iya. Siapkan 2 helai kain. 1 tulis kata kesetiaan, yang satunya lagi menulis kata Joko. Ditulis sama? Tidak sama. Yang satu adalah Zong yang berarti loyal, yang satunya lagi tanpa hati di bawahnya. Baik.
Jika Limawan Pratama menang, mulai saat ini, posisi keluarga Limawan tidak akan bisa digoyahkan lagi. Maka aku akan setia. Jika Limawan Pratama kalah, mulai saat ini, keluarga Limawan tidak akan punya wibawa lagi. Maka aku akan... Bertaruh nyawa. Susanto Rio, kepala keluarga Susanto. Keluarga Wijaya kaya di Putra memang Provinsi pantas Barat Daya. disebut yang terkuat di seluruh barat daya yang luas 2 juta kilometer persegi ini. Memang punya nyali. Bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk membuktikan apakah keluarga Limawan benar-benar mampu. Hei kalian! Sampaikan perintahku. Semua orang segera menuju keluarga Su di kota sungai. Baik, Tuan. Siapkan sebilah pisau dan sehelai kain. Di kain itu tulis kata Zong. Ini kenapa? Jika Wijaya Putra mati, hunus pisau dan serang keluarga Limawan. Jika Wijaya Putra selamat, semua orang angkat kain putih dan dukung keluarga Limawan. Baik. Episode 57, ayahku bertaruh nyawa dengan Limawan Pratama. Ayah, sudah dengar? Ayah, kamu tidak waras. Bagaimana bisa kamu bertaruh nyawa dengan Limawan Pratama? Bagaimana jika Limawan Pratama itu sampah? Apa yang harus kamu lakukan? Kemas barang-barang. Ikut aku ke keluarga Su di kota sungai. Jika Limawan Pratama bisa menyelamatkanku, maka kamu akan bersamaku. Bersumpah setia kepada keluarga Su, setia kepada keluarga Limawan. Tidak akan ada niat lain. Jika aku mati, membuktikan Limawan Pratama tidak bisa menyelamatkanku, maka kamu bawa semua orang, lindungi Limawan Pratama dengan baik. Apa? Kepala keluarga menghilang selama 8 tahun. Keluarga Limawan melemah, meskipun 100 keluarga secara terbuka menghormati keluarga Limawan. Sebenarnya sudah lama memiliki niat lain. Sekarang kepala keluarga bangun dan melamar keluarga Su. Sangat megah. 100 keluarga bahkan tidak ada yang merespons. Segala sesuatu dari keluarga Wijaya, semua diberikan oleh keluarga Limawan. Tidak ada niat lain terhadap keluarga Limawan. Dan lagi, anak-anak keluarga Wijaya selamanya tidak boleh mengkhianati keluarga Limawan. Hari ini, aku, Wijaya Putra, memutuskan memasuki permainan dengan tubuhku. Membantu keluarga Su melangkah ke langit. Menjaga keluarga Limawan duduk tegak di awan. 100 tahun yang lalu, episode 58, leluhur keluarga Wijaya hanya seorang pedagang kecil. Untungnya keluarga Limawan menyelamatkan kami. Sejak itu kami mencapai puncak di wilayah barat daya. Karena itu, keluarga Limawan memiliki hutang budi besar pada keluarga Wijaya. Kini keluarga Limawan dalam kesulitan. Ratusan keluarga tidak bersatu. Keluarga Wijaya harus berjuang mati-matian tanpa ragu. Jadi, kau hanya sebuah pion. Aku rela menjadi pion ini. Kamu tahu, ketika aku mengangkat kata loyalitas, Limawan Pratama langsung memahami dan sekaligus membuat kesepakatan dengan aku. Jika aku mati, janji Limawan Pratama kepada aku adalah membuat keluarga Wijaya keluarga paling terkemuka di Huaxia, dan kamu adalah orang nomor 1 di Huaxia tanpa diragukan. Tapi kamu harus ingat, ketika kamu mencapai puncak, hal pertama yang harus dilakukan adalah melindungi Limawan Pratama dengan sepenuh hati. Seperti 100 tahun yang lalu, keluarga Limawan melindungi keluarga Wijaya. Ayah, kamu masuk ke dalam permainan ini, kamu tidak mempertaruhkan nyawa, kamu mempertaruhkan perubahan situasi dunia ini. Orang yang menjalankan kebenaran, walaupun mati tidak ada rasa penyesalan. Episode 59. Limawan Pratama sama sekali tidak menyangka Wijaya Putra ini ternyata orang yang nekat. Dia berani bertaruh nyawa denganmu. Ini bagaimana ya? Kalau Wijaya Putra mati di sini, bagaimana? Maka keluarga Limawan tidak akan bisa duduk tenang. Ini harus dipikirkan cara mengatasinya dari sekarang. Bapak Sutanto, Ibu Sutanto, tenang saja, semua ini sudah dalam kendali kepala keluarga. Limawan Pratama, jangan-jangan kau masih punya cadangan? Cadangan apa? Apa kau masih punya cadangan lain? Bertaruh dia tidak berani melawan dirinya sendiri. Kalau begitu di mana wibawa keluarga Limawanku? Aku kembali ke dunia adalah agar semua orang di dunia ini benar-benar tunduk dan hormat. Kalau rintangan ini tidak bisa dilewati, maka mas kawin ketiga tidak akan pernah dikirim. Limawan Pratama, jangan kita bertaruh. Aku sudah setuju menikahimu, mas kawin ketiga ini kita tidak usah terima, ya? 3 kali mas kawin adalah aturan. Ini bukan semata urusan keluarga Limawan, ini juga untuk diperlihatkan kepada dunia. Tapi, kalau dia benar-benar menyakiti dirinya sendiri dengan pisau, bagaimana? Justru seperti yang kuinginkan. Tidak bisa. Telepon 120 dari sekarang. Siapkan ambulans.
Tunggu dulu. Saya pernah bekerja di IGD. Saya yang urus. Saya dengar Wijaya Putra dari Barat Daya akan bertaruh nyawa dengan Bapak Limawan Pratama. Walaupun saya seorang dokter, tapi saya benar-benar tahu saat ini Bapak Limawan Pratama tidak boleh mundur. Begitu mundur selangkah, bukan cuma soal satu nyawa lagi, mungkin dunia akan dilanda badai darah. Kalau Wijaya Putra benar-benar nekat bunuh diri, mempertaruhkan nyawanya, maka Bapak Limawan juga akan merebutnya dari tangan Dewa Kematian kembali. Benar kan? Saya dengar sebelumnya Anda selalu menjadi dokter utama saya. Belum sempat berterima kasih dengan baik. Silakan duduk. Keluarga Limawan adalah keturunan Dewa Pengobatan. Ilmu pengobatannya luar biasa. Kalau ini sampai tersebar, orang luar pasti tidak akan percaya saya bahkan pernah menjadi dokter Anda. Hahaha. Kebetulan saja. Ilmu legendaris Dewa Pengobatan. Menghidupkan orang mati, menyembuhkan tulang, benar atau tidak? Nanti Anda akan tahu. Saya kan memang belajar kedokteran. Nanti kalau ada yang perlu dibantu Bapak Limawan, silakan perintahkan saya saja. Bagus juga. Saya masih dalam masa pemulihan, kaki masih belum enak. Kalau begitu nanti Kepala Saputra jadi asisten saya. Episode 61. Berapa lama lagi harus menunggu? Sebelum masalah ini terungkap sepenuhnya, kita berdua Adik. tidak boleh pergi. Sudah 8 tahun aku tidak bertemu dengan keponakanku. Begitu dia bangun, harus menghadapi situasi yang begitu berbahaya. Aku tidak tega. Tidak ada cara lain. Selama 8 tahun ini aku menggantikan memimpin keluarga Lin. Semua orang tidak patuh padaku. Jika terus begini, cepat atau lambat akan terjadi masalah besar setiap keluarga seperti bisul jahat. Jadi aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Membuat bisul-bisul ini pecah dan bernanah Limawan Pratama yang akan menusuk bisul ini, baru setelah itu bisa selesai untuk selamanya. Aku khawatir keponakanku ini tidak memiliki kemampuan untuk menusuk bisul ini. Kakak, kamu terlalu tidak percaya pada Limawan Pratama ya? Bukan aku tidak percaya kemampuannya. Baru saja dia bangun tubuhnya lemah, bahkan kakinya tidak lincah. Bagaimana bisa bertindak? Terakhir kali aku melihatnya saat dia menggunakan ilmu rahasia keluarga Lin. Sudah tidak perlu dia bertindak sendiri. Apa? Dia bahkan melampaui leluhur. Terakhir kali dia bertindak, kakak, kamu tahu, menurutku dia seperti siapa? Siapa? Hakim. Hakim yang menguasai buku kehidupan dan kematian. Apa ini? Kakak, kamu pikir aku menjebaknya? Sebenarnya aku sedang menyiapkan panggung untuknya bermain. Jenius langka keluarga Lin yang muncul sekali dalam 1000 tahun. Sudah waktunya membuat dunia menundukkan kepala. Episode selanjutnya, Wijaya Putra mati. Semua orang serbu masuk. Bunuh tanpa ampun. Ya. Jika Limawan Pratama tidak bisa menyelamatkan Wijaya Putra, semua orang serbu masuk bunuh tanpa ampun. Bunuh tanpa ampun. Jika dia berhasil menyelamatkan Wijaya Putra, semua orang angkat bendera putih dan bersumpah setia. Ya. Ya. Para kepala keluarga dari 8 keluarga besar di Barat Daya datang untuk menyaksikan. Wijaya Putra dari Provinsi Barat Daya datang untuk bertaruh nyawa. Mulailah. Episode 63, ayo mulai. Ayah, kau... Apakah perjanjian taruhan Limawan Pratama masih berlaku? Tentu saja masih berlaku. Baik. Tunggu dulu. Ini bukan jebakan yang kalian atur, kan? Kamu siapa? Berani meragukan Limawan Pratama? Aku tidak bermaksud lain. Aku hanya menduga-duga saja. Bagaimana jika Wijaya Putra pura-pura mati? Jika Wijaya Putra merencanakan kematian palsu, maka Limawan Pratama tidak perlu turun tangan. Aku saja yang maju, aku juga bisa menyelamatkannya. Hahaha. Ya, itu masuk akal. Memang Laksmi Joko pertimbangannya matang. Bukan tidak mungkin juga. Laksmi Joko, Ya, pertimbanganmu memang matang. dan lagi, memang ada kemungkinan seperti itu. Bagaimana kalau begini? Kamu yang bertaruh nyawa untukku. Tidak. Aku tidak bertaruh. Aku tidak mengincar posisi kepala keluarga Limawan. Aku juga tidak mengincar posisi kepala keluarga Limawan. Episode 64.
Begini, Bapak Laksmi, bagaimana kalau ikut taruhan ini juga? Bagaimana kamu bertaruh nyawa? Kalau kamu tidak mengincar posisi kepala keluarga Limawan, boleh juga. Kalau kamu menang, seluruh kekayaan keluarga Limawan akan kuberikan padamu. Kalau aku menang, artinya aku sudah mati. Untuk apa lagi aku butuh uang? Ah, tidak. Aku nggak mau bertaruh. Aku cuma berandai-andai saja. Hahaha, oh begitu rupanya. Kecurigaanmu wajar. Begini, ambil pisau ini. Kamu yang bunuh Wijaya Putra. Jangan sampai tertipu. Kalau aku yang bertindak, Dan Wijaya Putra benar-benar mati. aku yang akan jadi pembunuhnya. Keluarga Wang pasti nggak akan membiarkanku. Mereka akan menghancurkan keluargaku, keluarga Laksmi. Aku bahkan nggak berani bunuh ayam. Jangan. Aku cuma mengira-ngira saja. Bagaimana kalau orang tua ini yang jadi saksi? Tabib Yusuf datang. Iya, Tabib Yusuf datang. Leluhur Tabib Yusuf ini sejajar namanya dengan Tabib Lim, sang tabib suci dari keluarga Limawan. Tabib Yusuf ternyata juga turun gunung. Tabib Yusuf. Tabib Sudah lama Yusuf, mendengar tokoh nama besar Anda. dunia kedokteran. Kamu siapa? Aku belajar kedokteran barat. Universitas kedokteran kami didirikan oleh cucu murid Anda. Anda juga adalah tokoh besar kedokteran di negara kami. Wah, aku sangat mengagumi Anda, Tabib Yusuf. Tolong beri tanda tangan. Tabib Yusuf memberi salam kepada Limawan Pratama. Episode Merti. Sudah bertemu, Limawan Pratama. Yusuf Hadi. Masih muda, tidak tahu sopan santun, bertemu denganku tidak memanggil senior, malah hanya memanggil dokter. Aku dengar, kepala keluarga baru dari keluarga Limawan baru berusia 30 tahun, tapi sudah berani mengklaim. Sudah menguasai inti ilmu kedokteran keluarga Limawan? Bahkan bisa menguasainya dengan sempurna. Aku sengaja datang hari ini, ingin melihat apakah kamu cuma orang yang cuma modal nekat, atau anak manja yang cuma mengandalkan warisan leluhur, atau benar-benar orang luar biasa di dunia ini? Benarkah ada orang ajaib seperti itu? Kalau begitu, hari ini harus membuat Yusuf Hadi melihat dengan mata kepala sendiri. Seperti apa langit di luar sumur ini? Kamu berani mengatakan aku ini katak dalam sumur? Dalam bidang ilmu kedokteran, kamu memang katak dalam sumur. Anak kecil. Semena-mena. Aku hari ini datang untuk menjadi saksi. Tadi kalian bilang Wijaya Putra curiga dia pura-pura mati kan? Baik, hari ini aku akan menjadi ahli bedah mayat. Kalau begitu, itu yang terbaik. Biarkan Yusuf Hadi yang memeriksa mayat. Jika kakak Wijaya benar-benar mati, baru Limawan Pratama menyelamatkannya. Aku lihat siapa yang berani di bawah pengawasan Yusuf Hadi berbuat curang. Bau alkoholnya sangat kuat. Minum 1 botol. Limawan Pratama, Anda lihat. Bisa. Kalau begitu hari ini aku... Tunggu sebentar, ambilkan 1 pisau lagi, berikan kepada Saputra Bayu. Untukku? Untuk apa? Aku tadi bilang, masuk ke pintu ini, tidak ada seorang pun yang bisa keluar tanpa cedera. Kalau tidak, di dunia ini, bukankah siapa saja bisa menginjak-injak keluarga Limawanku tanpa membayar harga apapun? Episode 6, aku kasih kamu 2 pilihan. Pertama, kamu juga bertaruh nyawa. Kedua, tinggalkan 1 tangan. Aku itu tidak mau. Masuk tanpa izin. Mencari masalah denganku. Tidak menghormati keluarga Limawan. Membawa kata kesetiaan, tapi sengaja menghilangkan 1 hati. Wijaya Putra sudah membayar harganya. Bagaimana denganmu, Limawan Aditya? Ya. Dia tidak mau dengan baik. Kalau begitu, bantu dia dengan baik. Baik. Tolong kakakku, Kak, tolong aku. Limawan Pratama, bukankah ini keterlaluan? Apa kamu mau menggantikannya? Ah, tidak. Kalau begitu, diam. Hahaha, Limawan Pratama, aku salah. Aku tahu aku salah. Keluarga Saputra rela menjadi sapi pekerja untuk keluarga Limawan, mengikuti perintah keluarga Su dan keluarga Limawan. Benarkah? Episode 67. Aku bersumpah. Kau bisa selama 20% sisanya, kau masih bisa hidup sebagai orang kaya. 80%? 80% kekayaan. Itu hukuman karena kau tidak menghormati keluarga Limawan dan punya niat buruk. Kau tidak mau? Wow. Ayo tip sisi pada sitin. Untuk memberitahu kalian semua, bermaksud jahat harus membayar konsekuensinya. Bukan cuma dengan permintaan maaf. Sebelum berniat jahat, lihat dulu diri kalian sendiri, apakah mampu membayar konsekuensinya. Aku beritahu kalian lagi, melawan aku, Limawan Pratama, pantasnya kalian, aku bisa membuat kalian mati, juga bisa membuat kalian hidup. Wijaya Putra, ayo bertindak. Ayah, jangan! Kalau begitu, hari ini aku bertaruh karena kau masih muda, tidak mungkin menguasai inti ilmu kedokteran keluarga Limawan.
Ayah! Ayah, episode Naksino. Duh, bagaimana? Mati. Ayah. Limawan Pratama bisa bertindak sekarang. Bisa tunjukkan bakat menakjubkanmu. Apa buru-buru? Dia tidak mungkin ingin Wijaya Putra mati kan? Kalau mau menyelamatkan, kenapa tidak dari awal? Apa maksudmu? Dia belum mati sepenuhnya. Nanti setelah mati sepenuhnya. Kamu tidak berniat menyelamatkan. Belum mati sepenuhnya. Kalau sudah mati sepenuhnya, bagaimana mau diselamatkan? Kurasa Limawan Pratama tidak berniat membiarkan Wijaya Putra hidup. Dia memang ingin Wijaya Putra mati. Benar, mana ada yang seperti ini. Menyelamatkan orang kan semakin cepat semakin baik. Kenapa masih mengeluh Wijaya Putra belum mati sepenuhnya? Episode 0 silang. Limawan Pratama, cepat pergi. Santai saja. Limawan Pratama, katakan yang sebenarnya padaku. Apa kau tidak mau menyelamatkannya? Kalau begitu cepatlah obati dia. Iya. Bapak mertua, ilmu kedokteran keluarga Limawan bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan tulang busuk. Maksudmu apa? Maksud menghidupkan orang mati itu adalah menghidupkan orang yang sudah meninggal. Konon, leluhur ahli pengobatan keluarga Limawan pernah dari dalam kuburan menggali seseorang yang sudah mati 3 hari, lalu menghidupkannya kembali. Karena itu namanya terkenal di dunia persilatan. Yang mati 3 hari masih bisa diselamatkan? Iya, ada hal seperti itu juga. Tentu saja, menghidupkan orang mati juga ada risikonya. Bukan 100% bisa sembuh. Secara teori, begitu seseorang mati, tidak mungkin lagi bisa dihidupkan kembali. Alasan keluarga Limawan mencatat leluhur menghidupkan orang mati hanyalah karena pasiennya hanya pingsan saja. Jadi maksudmu, Wijaya Putra cuma pingsan? Ini tidak mungkin. Tusukan tadi jelas-jelas sudah menembus jantungnya. Lalu kenapa? Di dunia ini hanya ada 2 jenis luka, luka luar dan luka dalam. Luka luar bisa diobati dari luar, cukup dijahit saja sudah sembuh. Yang paling sulit diobati adalah luka dalam, dan kebetulan keluarga Limawan paling ahli dalam mengobati luka dalam. Yusuf Hadi, tolong selamatkan ayahku. Tolong selamatkan dia ya. Tolong selamatkan ayah saya. Episode 70, tolong selamatkan dia ya. Orang yang sudah mati tidak bisa hidup kembali. Tidak. Saya dengar keahlian pengobatan Yusuf Hadi sudah mencapai puncaknya. Bisa menghidupkan orang mati, menumbuhkan daging di tulang. Hahaha. Itu cuma legenda. Saya tidak bisa. Lagi pula, bukankah dia bertaruh nyawa dengan Limawan Pratama? Apa hubungannya dengan saya? Bukankah Limawan Pratama bisa menghidupkan orang mati? Kamu bisa minta tolong padanya. Limawan Pratama, tolong selamatkan ayah saya. Kamu bilang bisa menyelamatkannya. Tolong selamatkan dia. Ya, saya memang bilang begitu. Tolong cepat bertindak. Waktunya hampir habis, Saputra Budi. Limawan Wijaya. Kalau begitu, silakan Saputra Budi yang menanganinya. Jangan dong, saya... Mana mungkin saya punya kemampuan seperti itu. Lagi pula, orangnya sudah mati. Luka di jantung seperti ini tidak mungkin bisa diselamatkan. Bahkan kalau dia menusuk dirinya sendiri di meja operasi, penyelamatan pun tidak akan sempat. Limawan Wijaya, jangan sakiti saya. Maksud saya, kaki saya tidak enak. Mohon Saputra Budi mewakili saya untuk mengobati. Saya akan beritahu caranya. Oh, baiklah. Ada. Ini... Bagaimana caranya ini? Dia sudah dingin. Episode 71 sudah mati. Buka dadanya. Lakukan. Ya. Orang lain yang melakukannya. Dilepaskan. Lalu? Kemarilah. Limawan Wijaya. Lihat, orang ini sudah mati total. Bagaimana mungkin? Luka di jantungnya. Lokasinya di atrium kiri, luka tembus. Panjang penampang lukanya sekitar 3 cm. Bagaimana kamu tahu? Diagnosis nadi dengan benang. Tidak mungkin, Limawan Pratama. Kamu bisa diagnosis nadi dengan benang? Lalu bagaimana kamu melakukannya? Ya, dia bahkan tidak melihat sekalipun. Tahu saja di mana luka di jantungnya.
Aku akan pergi melihat. Astaga, ini benar. Ya ampun, Episode ini 72, beneran. jahit luka tembus dengan benang catgut. Hanya 7 jahitan. Tidak boleh lebih 1 jahitan. Juga tidak boleh kurang 1 jahitan. Saya bisa, Tuan Limawan Wijaya. Kamu bisa diagnosa dengan benang? Kamu benar-benar bisa diagnosa dengan benang? Ya, terus kenapa? Dr. Yusuf Hadi tidak memeriksa denyut nadi. Kenapa bilang dia diagnosa dengan benang? Diagnosa dengan benang hanyalah sebuah kiasan. Artinya, dokter tidak perlu kontak langsung dengan pasien. Cukup dengan kontak orang di sekitar pasien atau barang yang digunakan pasien, sudah bisa menentukan dengan akurat di mana letak luka pasien. Barusan Limawan Pratama mencium dengan teliti lengan baju kepala Saputra Budi ini, lalu bisa menentukan dengan akurat seberapa besar luka Wijaya Putra dan di mana letaknya. Inilah tingkat kemampuan diagnosa dengan benang, tapi ini tidak mungkin. Diagnosa dengan benang dibandingkan dengan menghidupkan orang mati, ini lebih menakutkan. Bisa dibilang seperti hakim neraka. Usiamu belum 30, bagaimana caramu bisa menguasai diagnosa dengan benang? Sudah kubilang, hanya karena wawasanmu terlalu sempit. Dunia ini luas, banyak hal yang tak terduga. Bagaimana kamu melakukannya? Episode 73, tubuh manusia itu seperti wadah, ki dan darah mengalir di dalamnya. Kalau ada bagian yang bocor, darah akan keluar mengalir. Darah yang keluar dari tempat yang berbeda, meski perbedaannya kecil tapi aromanya berbeda. Aku kasih contoh yang paling sederhana. Darah yang keluar dari usus dengan darah yang keluar dari ujung jari, aromanya sudah beda. Usus ujung jari. Bautai. Begitulah maksudnya. Kamu paham, Dr. Yusuf? Bisa seperti itu juga. Dan darah dari bilik kiri jantung dengan bilik kanan jantung rasanya berbeda. Luka besar dan luka kecil aromanya juga beda. Ini semua sangat sederhana bagiku. Hanya perlu sedikit perhatian untuk membedakannya, tapi mungkin sulit bagimu. Aroma ini masih bisa dibedakan? Pak Limawan sudah selesai menjahit. Benar-benar hanya 7 jahitan. Tidak lebih, tidak kurang. Tepat 7 jahitan. Ambil lagi 7 jarum perak. Tusukan ke titik Tianshu, Yongquan, Baihui, Yintang, Qihai, Tanzong, dan Pengci. Pak Limawan, aku tidak tahu mana yang mana. Aku belajar kedokteran barat. Biarkan aku yang lakukan. Tianshu Yongquan, Baihui, Yintang, Qihai, Tanzong, Fengqi. Lalu? Ini apa? Obat yang bisa bereaksi keras dengan alkohol. Aku paham. Oke, aku paham. Episode 74. Kalau sudah paham, silakan pergi. Limawan Pratama, saya Yusuf Hadi, benar-benar kagum. Mulai sekarang, dimanapun saya berada, saya akan menganggap diri saya sebagai murid Limawan Pratama. Apa yang dipahami Yusuf Hadi? Ada apa? Astaga, mulai sekarang Yusuf Hadi adalah murid Limawan Pratama. Saya pamit dulu. Semuanya sudah selesai. Wijaya Putra hidup. Yusuf Hadi. Tunggu dulu Yusuf Hadi. Dia belum hidup. Belum hidup. Sekarang juga akan hidup. Hah? Ini. Belum hidup. Aduh. Benar-benar hidup. Hidup. Dia benar-benar hidup. Ayah! Bagaimana bisa begini? Aku hidup. Menurutmu? Hahaha, episode 3. Ini benar-benar ilmu pengobatan legendaris keluarga Limawan saya, Wijaya Putra. Hormat kepada keluarga Limawan. Mulai saat ini nyawa saya adalah milik kepala keluarga. Hormat kepada kepala keluarga. Mulai sekarang. Para keluarga kaya dan terhormat di dunia akan tunduk pada keluarga Limawan. Kalian semua datang dengan persiapan ya. Ada yang ingin nyawaku, ada yang berniat jahat. Tapi saya hanya akan mengatakan 2 hal. Pertama, jika keluarga Limawan ingin menghabisi seseorang, harganya bukan sekadar kematian, tapi pertama-tama membunuhmu, lalu menghidupkanmu kembali, lalu membunuhmu lagi. Lalu menghidupkanmu kembali. Kalian harus pikirkan matang-matang. Hidupkan kembali, hidupkan. Lalu bunuh lagi, ya ampun.
kedua bagi yang berniat jahat padaku. Saya bisa memaafkan, tapi harus seperti Saputra Bayu. Menyerahkan 80% kekayaan keluarga secara sukarela. Bisa tetap hidup dan menjadi orang kaya. Keluarga Laksmi bersedia menyerahkan 80% kekayaan. Keluarga Shu juga bersedia menyerahkan. Keluarga Saputra bersedia menyerahkan 50% kekayaan. Keluarga Jiang bersedia menyerahkan 50% kekayaan. Hidup kembali. Dia berhasil, begitu bertindak, seluruh dunia mendukungnya. Di masa depan, dia akan memimpin keluarga Limawan Pratama menuju ketinggian yang bahkan leluhur tak pernah capai. Mulai sekarang, dia akan membunuh seseorang lalu menghidupkan kembali, lalu membunuh lagi, lalu menghidupkan lagi, seperti hakim. Menguasai buku kehidupan dan kematian di dunia. Siapapun yang bergabung dengan keluarga Limawan Pratama akan mendapat nyawa tambahan. Inilah yang disebut dukungan seluruh dunia. Tapi bagaimana sebenarnya dia melakukannya? Ayo pergi. Kita pergi mengantar mahar ketiga. Pergi. Leluhur pernah berkata, dokter tingkat bawah menyembuhkan orang, dokter tingkat menengah menyembuhkan hati, dokter tingkat atas menyembuhkan negara. Yang menggabungkan ketiganya dianggap sebagai dewa pengobatan. Hari ini, aku melihat dewa pengobatan sejati. Dia bahkan belum 30. Di masa depan dia akan tumbuh menjadi apa? Dia memiliki keterampilan pengobatan yang luar biasa. Mahir dalam prinsip-prinsip hati manusia, memainkan seluruh dunia di telapak tangannya. Inilah dewa. Sejak Wijaya Putra memasuki keluarga Su, Limawan Pratama sudah bertindak. Bungkusan obat itu bukan yang menyelamatkan Wijaya Putra. 3 botol minuman itulah yang menyelamatkannya. Jantungnya robek, cukup dijahit saja. Tapi meski dijahit, dia tidak akan hidup karena tidak ada lagi kehidupan. Tapi Wijaya Putra, di bawah rencana Limawan Pratama, masuk dan minum 3 botol minuman keras. Baru setelah 3 botol minuman keras, dia bunuh diri di tempat. Mayashida perlu menjahit jantungnya dan mengobati luka luar. Sedangkan obat itu bisa mempercepat katalisis alkohol, membuat alkohol yang sudah larut dalam darah mendidih kembali, berputar dan mulai beredar. Darah mengalir, energi pun lancar, orangnya hidup, luka dalam pun sembuh. Luka jantungnya ada di atrium kiri. Caranya misterius dan tak terduga, sangat ahli. Pertama bunuh kamu, lalu hidupkan kembali. Benar-benar hidup, mengambil keajaiban alam. Aku tidak sebanding dengan 1/10-nya. Secara sukarela menyerahkan 80% kekayaan keluarga. Baik itu keberanian, kenapa belum minum? Perhitungan. Atau keahlian medis. Keluarga Limawan, Limawan Satria, Limawan Sari, hadiah pertunangan ketiga. Tidak mengecewakan sang gadis dan Anda, kami antar. Semoga Limawan Pratama dan Sutanto Ayu bahagia selamanya. Selalu bersatu hati. Bagus. Mulai hari ini kamu adalah ibu rumah tangga keluarga Limawan. Sudah 8 tahun. Maaf. Sayang. Baik. Tamati.